Indonesia sepertinya ya. Saya melihat di sini di kolom chat banyak sekali dari Sabang sampai Merauke ya. Wow, luar biasa ini. Di tanggal 23 November baru 1 minggu setelah selesai kita eh, ending untuk yang yang ranking ya untuk tanggal 15 November kemarin dan baru 1 minggu kita sekarang masuk kepada new rank kita. Ini luar biasa antusiasmenya teman-teman dan saya happy banget. Sekarang sudah tercatat ada berapa juta orang yang ada di sini? 92 juta orang. Dan teman-teman ini hanya sampai 100 juta ya. 100 orang tok. Jadi bagi teman-teman yang masih ada tadi timnya yang belum gabung, cepetan 94. Ayo, tinggal dikit lagi kuotanya. 6 orang lagi dan setelah itu mohon maaf silakan nanti masuk em, lewat Facebooknya atas nama Anis Rahmawati ya teman-teman ya jika ingin untuk mengikuti acara di malam hari ini. Baiklah teman-teman, malam ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Siapa-siapa lagi kalau bukan Ko Budi Darwin ya, satu-satunya beliau adalah yang sampai saat ini memegang posisi sebagai double Bushido ya. Ya, satu-satunya double Bushido-nya AFC yaitu Ko Budi Darwin. Oke, saya coba mau cek-cek dulu. Selamat malam Ko Budi. Apakah Ko Budi sudah ada di tengah-tengah kita? Tadi sih suaranya udah kedengaran sebentar sih. Malam Ko. Halo Ko Budi. Enggak, halo Mungkin juga. sambil Enggak, halo. ya. Nah, oke, kok ruang tamunya keren banget kok. Enggak, itu profil. Nah, ganti profil lagi nih. Waduh, banyak Iya. buku-buku di belakang ya. Biar kelihatan Luar ini aja, biasa. biar kelihatan rajin. Biar kelihatan rajin. Kok Budi, sudah persis 100 juta orang hadir tengah malam ini. Di hari Wah, Kamis, full ya. iya, 100 orang ya. Di hari Kamis enaknya kita ngomongin bisnis bersama dengan Ko Budi Darwin yang manis. Sama-sama SSS semuanya. Dan ini kok pesertanya dari Sabang sampai Merauke kok. Iya, Ada halo semuanya. macam-macam. Salam Mas, kenal. salam kenal. Semua sih kenal Kok Budi yang salam kenal buat kita ya. Iya, ini ada yang dari Medan, ada yang dari Bengkulu, ada Hmm. yang dari Pekanbaru, ada yang dari Aceh, ya, Jakarta tentunya, Tangerang, ya. Ada yang dari Bandung, tuh Kak Glo udah hai hai hai. Ada dari mana lagi nih? Macam-macam deh pokoknya benar-benar dari Sabang sampai Ya. Merauke. Sepertinya dari Maluku, Ambon juga mungkin ada ya, kakak-kakak ya. Silahkan nih di kolom chat ya, dari mana aja nih kakak-kakak ya. Yang pasti sini sudah 100 sudah mentok kok. Jadi udah Hmm. nggak bisa masuk ke dalam Zoom ini, paling hanya bisa melihat lewat Facebook gitu ceritanya. Oke, Kok Budi, aduh cerah Ya, banget sih kok. Kalau nggak salah hari pertama udah langsung terada lagi ya kok ya. apanya? Iya, hari Hari pertama langsung Toreda. hari pertama new rank langsung terada ya. Iya. Ya Nggak karena kan mungkin. kalian semua kerjanya bagus-bagus semua. Ya kan setiap hari kasih saya flash. Oh gitu ya, luar biasa. Kok ini biar kita malam ini semua acara dapat berjalan dengan lancar, penuh dengan kebaikan, penuh berkat ya buat sesama. Kita berdoa dulu yuk kok yuk. Teman-teman kita berdoa semua ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang akan kita dengarkan malam ini benar-benar menjadi tonggak sejarah buat kita untuk maju melesat. Dan tentunya misi kita semua sama ya adalah memberikan kebaikan untuk sekeliling kita. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kok Budi, tadi Kok Yes, Budi ya. bilang ini kalian kerjanya pada rajin. Aduh, terima kasih. Dan ini saya mencatat ya kok bahwa Hmm. annual rank di tahun ini juga luar biasa ya. Iya. Toreda ada 4.356 orang, Ronin 632, Samurai 531,
Shogunnya ada 72, daimyo-nya 16, Bushido terbit ya, tambah ya Bushidonya ya, ada dua yang baru ya, dan Hmm. Double Bushido masih ichi-ichi nih kok Budi Darwin. Oh. Itu bahasa apa tuh ici-ici itu? Atu-atunya. Oh, enggak, bahasa dari mana? Sunda atau Apa ya Jawa? ici-ici nih? Ah, nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba Nggak ada tahu lah ya? gitu bahasa bahasa gaul. Kak Budi, jadi ini kalau melihat dari pergerakan ini sepertinya bisa dikatakan tahun 2023 ini tahun yang cerah ya kok. Iya, karena kita bisnis kesehatan ya. Bisnis kesehatan kan intinya kan memang terus bertumbuh, betul nggak? Iya, Betul. ya. Kata Menteri Kesehatan Indonesia ya kan, Bapak Budi Gunadi Sadikin ya kan. Nah, itu bisnis kesehatan di Indonesia itu satu tahunnya itu menyentuh 1.000 triliun, ya kan? Jadi artinya suka nggak suka rumah sakit itu terus bertambah ya. Hampir di semua kota, kecamatan ya, sampai ke desa ya kan. Nah, klinik terus bertambah, farmasi, apotek terus bertambah. Nah, jadi sama seperti peluang bisnis ini dulu waktu 5 tahun yang lalu, waktu temen Kobudi menceritakan ya kan. Nah, saya kan cuma melihat peluang ini satu. Artinya apa? Kue ini sudah ada. Ya, 1.000 triliun ini kue ini udah ada. Nah, tinggal tergantung kita ini mau nggak mas ambil bagian dari kue ini, betul nggak? Kalau tidak ada saya, tidak ada Betul. Mona, mungkin juga nggak masalah bagi perusahaan ini, benar? Perusahaan ini farmasi Betul. tetap akan berjalan. Nah, cuma kalau kita terlibat di dalam bisnis ini lumayan kan itu kan. Nah, ya kebagian berapa miliar lah kan itu kan. Ya Bu Mona ya. Betul. Ya, ya. Jadi terus ini akan berkembang ya kok ya. Iya, kita bisnis kesehatan itu akan terus berkembang ya, karena kan dari pola hidup juga kita bisa lihat kan itu kan, karena kecenderungan sekarang banyak fast food, makanan yang kita makan nggak sehat, berarti kan sekarang yang jumlah sakit juga terus bertambah, ya kan? Nah, jadi ini yang menurut saya adalah peluang bisnis kesehatan itu nggak pernah ada matinya ya. Jadi satu negara itu namanya kesehatan ya, nah itu pasti orang nomor satu, karena kalau kita sehat, kita baru bisa cari uang kan itu kan. Jangan kita dibalik, jangan Betul. kita cari uang, nanti udah punya uang baru kita beli kesehatan. Nah, biasanya terbalik setelah biasanya kita kerja dulu kerja keras, mengabaikan kesehatan, nanti begitu kita tua, uang yang kita hasilkan harus kita bayar lagi semuanya kan untuk kesehatan kita. Malah kadang-kadang minus, malah jadi berhutang kan itu kan. Nah, jadi yang Ya. benar adalah kita harus hidup sehat dulu teman-teman, hidup sehat dan uang bisa dicari ya, dan kita bisa punya banyak waktu untuk mencari uang. Kira-kira gitu, Bu. Nah, Sip, oke Kak Budi. Jadi terkait dengan yang tadi Kak Budi katakan bahwa bisnis kesehatan nggak ada matinya dan ngelihat tren tahun 2023 ini bagus banget, artinya besar harapan juga 2024 dan seterusnya. Apalagi tadi ya Kak Budi bilang ya, gaya betul. hidup orang juga sekarang makin kacau ya. Mudah-mudahan kita Betul. enggak ya teman-teman ya. Kita harus sadar kesehatan ya, karena memang kita kan juga yang menyampaikan untuk produk kesehatan tentunya juga kita mencerminkan harus hidup sehat gitu ya Kak Budi ya. Iya, betul. Nah, Kak Budi berkaitan dengan itu, kan topik kita malam ini adalah kita mau mencapai samurai dengan cara cepat. Fast track ya. Kalau kita di Dufan ada Hmm, yang tiketnya biasa-biasa aja. Sekarang kalau apa namanya? Kalau di sini kita pengennya ini tiketnya untuk fast track. Jadi cepat, Astaga. fast tracknya ya cepet ya untuk kita Ya. mencapai samurai. Dan tentunya udah tepat banget nih malam hari ini ada Kak Budi di tengah kita karena Kak Budi kan memang ahli strategi. Hmm. Ahli strategi gitu. Nah, kira-kira gimana Kak Budi untuk apa namanya? Untuk kita semua kan senang nih Kak Budi kalau semuanya dapat samurai Kak Budi nanti di atasnya double ada triple nggak kok? Eh, nah, memang lagi mau ngejar ke triple, tapi memang berat ya. Triple triple lebih berat ya, karena triple itu bukan artinya kita 3 titik Bushido, bukan. Triple itu adalah kita harus membantu downline kita 8 jalur menjadi Bushido ya. 8 jalur teman-teman ya. Jadi dari sponsor-sponsor teman-teman itu, teman-teman harus bisa membantu mereka menjadi Bushido. Itu 8 jalur menjadi triple Bushido teman-teman ya. Jadi kita di sini sukses harus membantu di bawah kita sukses gitu. Kira-kira gitu, Bu. Yes. Nah, Oke, mungkin itu mhm. atau ini aja, kita masuk ke materi aja, Bu Mona. Boleh, boleh kita masuk materi. Sebelumnya izinkan saya menyapa ada dua Bushido lain lagi yang sudah gabung di acara ini. Halo, Cieni. Halo, selamat malam, Cieni. Dan kemudian juga ada Koyo. Koyo sekarang lagi di mana nih, Ko? Lagi Ya, di ya ada Koyones nih.
Nah, Lagi ada Koyo rame Hanes. lagi. Open Lagi mic dekat di dulu mana dong, nih? Koyo. Ada di mana, Koyo, sekarang? Posisi lagi di mana? Lagi di Jakarta atau di mana nih, Ko? Atau masih di Europe ya? Eni ratakan. Ya, sudah Siap, pulang, sudah Eni. pulang. Jadi Oh, sudah hari pulang. ya Senin malam Oh, kemarin mereka udah pulang. oh gitu. Oke, ini sambil jalan kayaknya cari Halo, kerja. halo. Malam, Koyo. Luar biasa. Thank Aduh, salam, salam. Ini nggak kelihatan kayaknya kameranya. Iya, nggak Salam. apa-apa. Ya, remang-remang. Remang-remang ya, Iya, Kak. Thank you ya, Ko, lagi. sudah gabung. Ya, semangat semuanya. Thank you, Kak Budi. Ya, Thank Ya, you, Mbak ya. Mona. Silakan, Ko Budi, silakan. oke, ya. Jadi ini slide saya pakai yang dari ini aja ya, dari Miracle aja ya. Ya, Oke, jadi nah kita akan bahas eh, goal setting sebenarnya. Kalau dibilang fast track, sebenarnya strategi ini udah paling ini ya, paling cepat lah ya. Artinya memang kita punya banyak sekali track record teman-teman dalam waktu 6 bulan sudah bisa mencapai samurai ya. Jadi sebenarnya yang normal-normal 6 sampai 9 bulan teman-teman bisa capai samurai ya. Nah, memang ada yang cepat, ada yang 3 bulan bisa capai samurai ya. Kita bilang itu spesial lah ya. Nah, tapi umumnya teman-teman bisa capai 6 sampai 9 bulan untuk mencapai samurai. Nah, karena kita baru periode baru, nah sangat bagus juga nih ya kan. Nah, ya apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita belum lakukan. Nah, mungkin kita sama-sama benahi ya. Kalau yang kurang berarti kita mesti pelajari ya. Tapi kalau udah bagus ya kita pertahankan kan itu ya. Nah, ini pertama ini semua adalah rank ya yang ada di AFC ya. Nah, ini tahun ini kita mulai masuk tahun ke-5 ya untuk periode rank ini ya. Nah, jadi nama-nama Toreda, Ronin, Samurai ini semuanya diambil dari para satria di Jepang ya. Jadi dibuat oleh Pak Niko, kantor. Jadi semua adalah nama-nama satria yang menurut saya ini sangat bagus ya. Nah, yang pertama Toreda, Ronin. Nah, yang kita mau capai adalah Samurai. Nah, Samurai bisa dicapai 6 sampai 9 bulan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga ya. Nah, ternyata yang Bushido 18 sampai 20 bulan, 24 bulan ternyata terbukti juga ya. Baru masuk kemarin Hertisitorus ya. Bushido baru kita, Bushido termuda ya. Nah, jadi sebenarnya untuk jadi Bushido nggak mesti ada faktor bahwa kita mesti punya pendidikan tinggi ya. Buktinya beliau juga tamatan SMP. Uang nggak masalah, ternyata beliau juga bekas petani hanya dibayar 50.000, 2 tahun bisa jadi Bushido ya. Begitu jadi Bushido hari ini kehidupan beliau dan keluarga dia udah pastilah pasti berubah total ya karena akan terima bonus tahunan aja 3 miliar lebih ya. Belum lagi bonus bulanannya aja sekarang udah menyentuh 500 juta lebih ya untuk seorang Hertisitorus ya. Oke, gimana sih Cak teman-teman kita untuk mencapai samurai? Oke, bisa dibantu next. Oke, jadi a goal without a plan is just a wish. Jadi sebenarnya sama kita teman-teman ya. Kita semua punya tujuan, kalau nggak ada rencana itu juga sama aja seperti keinginan ya. Kita cuma mau, tapi nggak ada rencana kerja ya nggak bisa sampai juga ya. Oke, next. Nah, jadi goal setting kita sebenarnya goal setting ada yang jangka pendek ya, menengah, ada jangka panjang. Tapi tadi kalau saya bahas kenapa kita langsung masuk ke samurai. Walaupun kita baru nih ya, banyak juga yang masih belum capai Ronin, banyak juga belum capai Toreda juga ya mungkin. Tapi bagi saya nggak masalah teman-teman ya. Tapi begitu kita masuk di bisnis ini menurut saya adalah target kita adalah samurai. Kenapa? Karena samurai ini teman-teman minimal sudah punya income ya tambahan 50 sampai 150 juta setiap bulannya ya. Jadi menurut saya itu target yang achievable ya. Dan hari ini teman-teman yang bisa capai 50 sampai 100 juta di AFC, nah saya juga sangat berterima kasih gitu ya. Ternyata di timnya saya ada ribuan orang ya. Jadi ada ribuan orang hari ini yang sudah bisa achieve yang punya income 50 sampai 100 juta lebih. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa dicapai teman-teman ya. Kecuali yang capai ini cuma 5 orang, 10 orang ya benar ya kita kelihatan bahwa bisnis susah ya. Tapi kalau bisa capai ribuan orang luar biasa. Ini industri luar biasa loh ya. Karena saya juga sebagai konsultan IT, memang sekarang memang saya sudah tidak bekerja lagi ya. Jadi saya dulu sebagai konsultan IT 20 tahun lebih ya. Jadi saya pensiun di usia 41 tahun ya karena multi level marketing juga ya. Jadi saya usianya pensiun di usia muda 41 tahun, saya tidak perlu bekerja lagi. Nah, jadi hari ini sebenarnya saya ingin mengajarkan juga kan bagaimana teman-teman
ya di usia muda juga bisa pensiun dan pensiun kaya kan itu ya. Jangan pensiun kemudian kita nggak punya uang, nah nggak mau juga gitu kan. Kita tetap pensiun dan pensiun kaya. Nah, kenapa sih kok kita bisa misalnya apa di bisnis network marketing ini apa sih yang kita cari? Nah, sebenarnya mungkin saya flashback ya, banyak juga mungkin teman-teman baru di sini yang belum tahu histori saya. Jadi background saya kan dari IT ya, dari IT di bank. Jadi kalau bicara saya bisa bicara presentasi seperti sekarang ini, wah ini udah totally berubah teman-teman ya. Karena dulu 33 tahun waktu saya mulai punya keinginan ya mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, pada saat itu saya suka sangat membaca buku ya. Jadi makanya tuh background saya buku semua tuh ya. Jadi saya sangat suka membaca buku, kemudian seminar-seminar ya, motivasi, semua kelas-kelas motivasi dulu harus bayar teman-teman ya. Karena dulu informasi susah ya, nggak seperti zaman sekarang ya. Zaman informasi sekarang tinggal apa? Ke Mbak Google kita aja, tinggal ketik di YouTube aja ya. Nah, cari videonya gampang sekali gitu ya. Jadi dulu kita mesti bayar ya, berjuta-juta sampai berpuluh-puluh juta ya. Nah, jadi di situ saya ketemu jawaban ya. Artinya apa? Kata guru saya adalah, Budi, kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat. Nah, usaha kamu ya, usaha kita harus ada unsur perkalian dan pertambahan. Nah, karena saya kerja di kantoran, nah kemudian saya mikir dong, kalau saya kerja di kantoran berarti kan nggak ada perkalian, cuma kali satu, benar nggak matematikanya? Nah, artinya apa? Suatu hari pasti kan saya akan tua, ya kan? Saya juga pasti tidak akan, ya namanya kita di bidang IT ya. Nah, kenapa? Karena yang muda pasti lebih hebat daripada yang kita, benar nggak? Nah, sekarang coba, kadang-kadang kita kalau udah usia kita, dengan teknologi baru aja sekarang, mungkin sekarang aplikasi apapun kita udah nggak ngerti ya. Jadi kita akan kalah gitu dengan yang muda-muda. Jadi otomatis kita akan tersisihkan juga ya. Berjalannya usia kita pasti akan tersisihkan juga ya di bidang teknologi gitu. Nah, jadi artinya saya juga pada saat itu juga memikirkan bahwa wah, di IT ini juga artinya saya juga nggak mungkin bisa kerja seumur hidup gitu ya. Nah, berarti saya harus pensiun muda, pensiun kaya. Nah, gimana caranya nih perkalian? Oh, berarti kali satu nggak bisa. Kalau saya nggak kerja nggak dibayar ya kan. Nah, kemudian sepupu saya juga banyak yang jadi dokter. Nah, dokter juga sama loh. Kalau kita nggak praktek, kita juga nggak dibayar ya seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya misalnya kalau kita punya toko, kita punya restoran ya. Kalau kita nggak buka, kita juga nggak punya income. Nah, berarti harus ada perkalian. Nah, perkalian pada saat itu kata guru saya adalah gini, ditanya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Nah, saya bilang nggak ada. Nah, kalau bapak kamu punya pabrik itu selamat. Kenapa? Karena itu adalah perkalian, benar nggak? Nah, contohnya nih kita punya hari ini misalnya punya pabrik apa misalnya, pabrik sepatu, ya kan? Nah, kalau satu sepatu kita bisa untung 50.000, ya kan? Berarti kalau kita bisa produksi 20.000 sepatu, nah kan kita sudah untung ya, kita sudah punya uang 1 miliar ya. Jadi pabrik adalah perkalian kita. Nah, kalau nggak punya katanya, kata guru saya, satu-satunya yang punya perkalian adalah network marketing ya, multi level marketing teman-teman. Jadi memang banyak orang yang selalu melihat rendah network marketing, tapi ternyata network marketing hari ini ternyata satu solusi yang buat kita semua ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar yang diwawancara Mata Naswa, ternyata dari 5 penghasilan profesional saat ini yang tertinggi adalah pemain network marketing. Jadi ternyata network marketing itu mengalahkan dengan profesi-profesi profesional lainnya ya, seperti artis ya, nah seperti akuntan dan semuanya ya, financing dan semuanya ya. Nah, jadi ternyata network marketing ini memberikan income kita yang tertinggi saat ini ya di Indonesia. Dan ternyata nggak lihat background juga, nggak lihat latar belakang juga kan itu kan. Nah, nggak lihat agama juga, nggak apa. Yang penting Anda mau. Nah, tadi saya bilang, yang penting kita mau. Jadi nomor satu, banyak karena kemarin waktu saya diskusi sama teman-teman gitu ya, banyak yang selalu bilang, aduh Pak Budi bisnis bagus, tapi saya nggak punya modal. Nah, saya selalu bilang, modal di dalam network marketing, itu urutan nomor 7 atau nomor 10 teman-teman. Jadi nomor satu adalah kemauan. Nah, yang penting nomor satu, kemauan. Ada kemauan, teman-teman mau belajar, itu teman-teman bisa sukses ya. Nomor satu itu aja. Nah, oke, jadi kembali ke sini lagi berarti adalah tadi perkalian ya. Nah, jadi sejak itu kemudian saya sudah mulai ya belajar mengenai network marketing. Nah, ternyata ya hari ini ya kita lihat bahwa teman-teman kita yang punya income sampai ratusan juta banyak begitu ya. Nah, mudah-mudahan ya setelah saya sharing yang ini, materi ini, strategi, teman-teman, nah next ya, nah yang berikutnya akan mencapai 50 sampai 100 juta juga ya di AFC ya dalam waktu 6 sampai 9 bulan ya. Seperti itu. Oke, Oke. next.
Ya. Ya, nah ini nama-nama dari tadi yang rank tadi ya. Nah, mungkin saya nggak terlalu bahas. Nanti teman-teman bisa minta ya, bisa minta sama Bu Ani, sama Bu Mona ya. Lanjut aja terus, oke. Nah, ini semua itu. Nah, oke. Nah, potensi income nih yang penting, benar nggak? Karena kita di sini buntut-buntutnya kan cari uang tambahan ya. Nah, kenapa sih kita butuh uang tambahan? Ya, karena kita tahu juga ya. Misalnya dulu zaman saya waktu kerja di kantoran, kita udah tahu loh, kita kerja di kantoran sudah pasti kurang, benar nggak? Contoh nih hari ini. Nah, teman-teman saya selalu bilang gini, kalau kita kerja di kantoran, hari ini yang pensiun aja, yang sudah di usia 55, 58, begitu dia pensiun, yang nggak punya rumah aja masih banyak loh teman-teman. Nah, jadi apa yang salah? Benar nggak? Kalau kita bilang, apakah mereka tidak bekerja keras? Salah juga, mereka bekerja keras juga ya. Dari pagi-pagi mereka sudah ke kantor, dan segalanya gitu ya. Tapi kenapa sampai begitu pensiun, rumah pun nggak punya? Nah, jadi sebenarnya yang tadi saya bilang bukan masalah kerja kerasnya. Nah, masalah adalah ternyata bisnis kita, usaha kita harus ada perkalian. Kayak contohnya kemarin saya sering nih ditelepon sama temen ya, pas tim saya dari perempuan ya. Nah, dia telepon gini, Pak Budi, saya bisnis kue ya. Nah, jadi saya udah berkutat di bisnis kue ini sudah 9 tahun. Tapi kelihatannya masih berjalan di tempat nih Pak Budi, dia bilang kan. Nah, salahnya di mana? Nah, saya bilang bukan masalah di mana-mana kan itu kan, karena semua profesi kita harus tahu ya ujungnya atau garis finishnya di mana. Nah, contohnya misalnya tadi ibu ini, dia bilang dia bisnis di bisnis kue. Nah, dapat order banyak senang, benar nggak? Pagi-pagi sudah ke pasar harus beli bahan kan itu kan. Nah, ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kebanyakan juga capek kan itu kan. Nah, berputar-putar-putar 9 tahun. Nah, kenapa masih berjalan di tempat? Ya kan dibilang nggak ada uang, ada ya kayak itu. Tapi waktu nggak ada kan itu kan. Jadi 9 tahun udah berlalu. Nah, salahnya di mana? Satu, karena usaha kita tidak ada perkaliannya. Ya, sehingga kita selalu mengandalkan diri kita untuk melakukan lagi. Tapi kan kita kan ada batas tadi, ada batas waktu, ya batas usia, batas tenaga. Nah, itu yang kemudian akan membatasi kita. Oke. Nah, kembali ke sini lagi rank tadi. Nah, jadi rank tadi menurut saya, nah, kita hari ini akan bahas ya lebih banyak mengenai samurai. Karena menurut saya ini udah cukup bagus ya. Teman-teman kalau bisa mencapai samurai ini income di 50 sampai 150 juta per bulan. Nah, pasti ada yang tanya, Pak Budi, udahlah kita set target di Toreda aja. Saya bilang jangan, benar nggak? Kalau kita punya target, punya impian harus tinggi. Nah, minimal tahun ini harus samurai. Kenapa? Kalau kita nggak bisa capai samurai, kan setidaknya kita turun satu rangka. Masih di Ronin, ya nggak teman-teman? Jangan kita set Toreda. Kalau Toreda kita nggak capai, itu kembali lagi ke Diamond lagi, ya gitu ya. Nah, jadi kapan-kapan kita naiknya gitu ya. Jadi teman harus capai di samurai ya. Contohnya Hertisitorus tadi saya kembali lagi bawa di sini ya. Memang lagi viral ya. Nah, di tahun pertama beliau masuk samurai. Tahun lalu beliau samurai loh. Tahun ini udah Bushido, ternyata bisa loncat teman-teman. Coba. Dalam waktu ini ternyata beliau nggak perlu mencapai shogun, daimyo, langsung loncat ke Bushido. Artinya apa? Yang penting duplikasi. Oke, nanti saya akan bahas ya mengenai bagaimana kita bisa cepat adalah menciptakan duplikasi ya. Kalau kita kerja sendiri tidak ada perkalian ya, kita capek. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan duplikasi adalah kita menciptakan teman-teman kita seperti diri kita. Jadi apapun yang Anda tahu, apapun Anda pelajari, Anda harus bisa mentransfer ya. Mentransfer knowledge, pengetahuan kepada mereka. Kalau mereka lebih pintar dari kita, nah kerja Bapak Ibu lebih ringan ya. Intinya adalah, nah ini caranya agak berbeda sama bisnis konvensional ya. Kalau di bisnis konvensional tidak mungkin ya. Contohnya saya buka bakmi ya, bakmi Budi, lagi terkenal. Tiba-tiba datang ada Bu Mona ya, buka bakmi juga nih ya, ada warung bakmi juga di sebelah saya. Nah, misalnya kurang begitu rame, kemudian Bu Mona datang ya kan, Pak, mau belajar dong, tanya resepnya dong, kenapa Bapak bisa 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 rame gitu ya. Nggak mungkin ya. Jadi kalau di bisnis konvensional kita tidak mungkin mengajarkan orang. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan orang itu akan menjadi pesaing kita lagi berikutnya ya kan. Makanya nggak mungkin. Kalau di bisnis konvensional berbeda. Kita mengajarkan, jadi makanya tidak ada bos-bos itu mengajarkan karyawannya untuk pinter. Kalau karyawannya sudah pinter, mengerti, besok dia akan buka lagi perusahaan sama, akan jadi saingan bosnya ya, nggak mungkin. Nah, tapi di bisnis network marketing, makanya saya bilang ini bisnis paling mulia. Kenapa? Apa yang kita tahu, apa yang Ko Yohanes sebagai Bushido kita juga ya, sebagai Cieni lagi yang Bushido, Bu Anis, ya Bu Mona, apa yang kita tahu pasti kita akan berikan semuanya, ya kan? Kalau bisa semua yang ada di otak kita ingin berikan semua. Nah, ini luar biasa. Kenapa?
Karena kalau di bawah kita, timnya kita lebih pinter dari kita lebih happy, benar nggak? Karena ini sistem ini kan bergerak. Nah, kalau di bawah kita pada nggak ngerti, ya kan? Pada nggak bisa duplikasi, nggak ngerti apa yang dijelasin, gimana bisa terjadi duplikasi ya? Jadi bisnis ini berbeda ya. Oke. Jadi teman-teman oke ya. Jadi target pertama adalah samurai ya. Nah, kalau mau, nah boleh. Ini setelah ini kemudian Bapak Ibu tempel ya. Tempel kemudian tempel di mana? Nah, ini salah satu bagian dari impian juga teman-teman ya. Tempel di tempat yang paling sering Ibu lihat. Misalnya apa? Sering buka lemari baju, lemari pintu ya. Nah, atau misalnya di atas ranjang, udah pokoknya tidur lihat aja ya. Nah, kalau nggak capai udah. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kadang-kadang apa? Jadi kadang-kadang kita ini terus butuh menyemangati kita ya. Teman-teman, bisnis ini adalah bisnis semangat. Nah, bisnis ini kita tidak ada bos, ya, tidak ada bos karena kita tidak digaji. Ya, nggak mungkin misalnya contohnya kita jalan bisnis ini dan kita malas, nggak ada namanya Bu Mona ya, Pak Yohanes, Bu Anis gitu ya. Nah, Bu Eni gitu ya, telepon, ayo jalan, nggak mungkin. Orang paling kita telepon orang aja, benar? 1 kali, 2 kali. Tapi kemudian karena dia juga tidak mau, nggak mungkin lagi, benar nggak? Kalau kita telepon terus malah kita dibenci orang, ya kan? Udah saya bilang saya nggak mau, saya lagi sibuk gitu kan, telepon terus. Jadi nggak mungkin teman-teman. Jadi ini bisnis semangat. Jadi nomor satu adalah, nah bagaimana teman-teman bisa menjaga semangat masing-masing. Nah sehingga seperti ini, forum ini sangat bagus ya. Zoom sangat bagus ya. Kemudian kalau kita ada pertemuan offline, misalnya di kantor, ya, kalau bisa deket datang setiap minggu harus ya wajib. Karena dulu saya sama Pak Yones juga ya waktu kita bikin LOP di Jakarta, tiap minggu kita nggak pernah absen ya. Ada tim kita, nggak ada tim kita harus hadir. Kenapa? Karena itu semangat. Ibaratnya apa? Handphone, teman-teman. Handphone kalau kita pakai terus akan jadi lowbat nggak? Jadi lowbat. Setelah seminggu kalau kita nggak cas lagi, nah terus gimana pakainya ya? Jadi semangat itu ada di pertemuan ya, seperti Zoom, seperti offline tadi saya bilang di kantor LOP bikin presentasi. Ada juga misalnya teman-teman bikin ada misalnya apa home talk, ada misalnya table talk, bisa ngumpul ya. Karena kalau dengan banyak orang kita berkumpul, semangat kita naik. Contoh misalnya, waduh kita lagi susah nih, lagi nggak closingin orang. Tiba-tiba kita ketemu Bu Mona. Nah, Bu Mona baru cerita, kemarin saya baru closing loh Diamond. Nah kita penasaran. Gimana Bu Mona? Iya, saya cerita. Nah, begitu Bu Mona cerita pengalaman kita akan jadi semangat ya. Jadi intinya adalah semangat itu bisa ditularkan ya. Nah, kalau peringkat nggak bisa teman-teman ya. Jadi banyak orang bilang peringkat mau tular nggak bisa. Peringkat nggak bisa ditularkan, tapi semangat bisa ditularkan. Peringkat harus dicapai. Oke, ini bagus juga teman-teman. Saya kemarin ada sempat bahas juga ya sama beberapa Bushido, termasuk Ko Yohanes juga sama Eni juga. Nah, sebenarnya nih teman-teman, rank sama konnichiwa mana yang lebih penting? Nah, coba saya mau tahu nih komen dari coba chat. Nah, rank sama konnichiwa mana yang lebih penting, teman-teman? Oke, ayo silakan teman-teman, kita sambil lihat juga nih Ya, sebenarnya lebih penting mana konnichiwa atau rank gitu ya. Kalau ah, konnichiwa kan langsung terasa ya kok ya. ya Kalau betul. Coba. kalau rank kan jangka panjang gitu ya. Tapi Ah, ini beragam nih kok jawabannya. Ada yang sebut rank, ada yang juga menyebut konnichiwa rank. Konnichiwa rank, iya banyak lebih banyak ke rank nih kok. lebih banyak rank Gimana? ya, betul. Jadi Kayaknya kebanyakan rank kok. ya, jadi setelah saya kemarin diskusi ya dengan para leader semua, jadi memang ternyata di dalam network marketing kita lebih penting adalah rank daripada konnichiwa. Nah, memang kadang-kadang kita di awal kita merasa konnichiwa lebih penting. Sehingga apa? Sehingga kita susun 3 titik, ya kalau bisa kita double pairing, triple pairing gitu ya. Merasa konnichiwa kita lebih banyak. Tapi teman-teman, kalau rank kita nggak naik, coba misalnya apa? Kita sudah 3 tahun di bisnis kita. Tahun pertama Toreda, tahun kedua Toreda, tahun ketiga Toreda. Nah, kira-kira kita bisa nggak menginspirasi tim kita untuk naik? Benar nggak? Misalnya contoh di sini ada Mbak Murni ya, ada Bu Betty. Misalnya saya ingin menginspirasi, ingin semangatin nih. Oke, ayo Bu Betty, Bu Murni, semangat, ya kan? Capai samurai. Nah, kemudian Bu Betty sama Bu Murni juga pasti akan bilang, nah Pak Budi aja 3 tahun di Toreda, sekarang mau semangatin saya, suruh saya samurai. Nah, gitu ya. Jadi kenapa? Jadi ternyata rank ini lebih penting teman-teman. Karena apa? Kalau kita ranknya setiap tahun kita naik, ya kita lebih mudah kata-kata saya, kita lebih mudah menginspirasi dan juga mengangkat tim kita untuk naik kita, benar nggak? Konnichiwa akan datang setelahnya. Nah, banyak dari kita nih, benar nggak?
Contoh, mungkin saya jadi Bushido ngejar, wih, dapat Bushido. Setelah saya Bushido, seperti Hertisitorus, pasti dia lebih mudah, benar nggak? Lebih mudah menginspirasi, lebih mudah memotivasi timnya dia untuk seperti dia. Kenapa? Karena terbukti. Hertisitorus saja ya kan, yang tamatan SMP aja bisa jadi Bushido, berarti apa? Berarti kita semua juga bisa. Nah, karena semuanya kerja keras di bawahnya, duplikasi bagus, otomatis konnichiwa kita akan datang ya lebih banyak. Nah, seperti saya juga di awalnya. Jadi waktu saya mulai masuk di bisnis ini, ya pasti saya akan mengajarkan kalian bagaimana dapetin income 50 sampai 100 juta kan, nah, untuk capai samurai. Tapi setelah ini, kemudian setelah strategi ini saya mulai sharing ke tim semua dan semua para Bushido dan Shogun saya, ya mulai duplikasi semua ke bawah, dan ternyata sekarang samurai-samurai baru banyak sekali ya. Nah, begitu samurai-samurai yang baru banyak, semua teman-teman yang dapat 100 juta, begitu ada sampai ribuan orang, nah kita otomatis dibayar ya, seperti itu ya. Nah, sampai kemarin saya sudah dibayar, sudah hampir menyentuh 2 miliar gitu ya, 1 bulan. Nah, ternyata apa teman-teman? Jadi kita nggak usah terlalu pikirin apa yang kita dapat ya. Teman-teman harus pikirin bagaimana membantu ya tim kita dapat uang. Kalau tim kita dapat uang, nggak mungkin ya, nggak mungkin mereka. Contoh di sini misalnya ada Bu Betty. Nah, misalnya Bu Betty ada di sebelah kiri saya. Nah, kemudian ada Bu Murni misalnya ya di sebelah kanan saya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Benar nggak? Nah, saya harus membantu Bu Betty. Nah, begitu Bu Betty bisa punya income 10 juta, 20, 5, 100 juta sampai samurai. Nah, pertanyaan saya, Bu Betty mau berhenti nggak di bisnis ini? Pasti tidak dong, ya kan? Nah, kemudian upline-nya bilang mau berhenti. Ya, upline saya mau berhenti ya urusan upline ya kan gitu. Nah, tapi karena Bu Betty sudah capai sampai 50, 100 juta, nggak mungkin berhenti. Nah, sekarang saya mulai ada waktu, sekarang saya bantu Bu Murni, seperti itu ya. Nah, kerjain lagi sampai dapat 100 juta lagi, kiri kanan saya begitu udah berhasil, sukses, mereka nggak mungkin berhenti. Nah, kalau mereka nggak mungkin berhenti, sama. Kemudian mereka juga mulai menciptakan lagi di bawah mereka, ya enggak? Karena mereka juga mau kan di bawah mereka dapat 100 juta, 100 juta. Nah, lama-lama di bawah kita udah banyak dapat income yang 50 100 juta, otomatis teman-teman, Bapak Ibu pasti akan dibayar sampai miliaran ya, seperti itu ya. Jadi Oke, Bushido Ko Budi. ya. Ya, Ko Budi stop dulu. Wow, ini Ko Budi kalau udah ngomongin tentang ini terus aja lanjut, Masya Allah. Tidak ada hentinya satu detik pun. Ko Budi, Ya, tanya sedikit ya. Tadi kan Ko Budi ini sambil kasih space untuk Ko Budi ya, untuk tarik nafas dulu ya. oke. Ini saya mendengarnya aja juga udah luar biasa. Jadi tadi Ko Budi mengatakan bahwa yang utama adalah bicara tentang semangat. Hmm. Gitu ya, semangat, kemauan, itu number one. Modal nomor 7, nomor sekian. Hmm. Terus kemudian Ko Budi mengatakan bahwa ayo kita capai samurai karena ini rank ini adalah lebih penting dibandingkan Konichiwa. Konichiwa akan ngikutin kalau ranknya akan terus naik. Orang akan lebih percaya melihat kita naik terus ranknya gitu ya dibandingkan misalnya tetap ranknya di situ aja udah 3 tahun orang kalau misalnya diajak kamu ranknya apa masih di situ enggak misalnya bisa begitu. Nah, Hmm. pertanyaan sedikit nih Ko ya, bahwa kalau terkait dengan tadi Ko Budi mengatakan kita harus ngajak orang. Tapi di satu sisi ini cemio nih, correct me if I'm wrong. Kan kita secara pribadi kita kan harus quote in quote juga terus melakukan sponsor, gitu ya kok. Kita terus-menerus melakukan sponsor, kita rekrut, rekrut, rekrut. Sementara kalau tadi Ko Budi mengatakan jumlah pairing dan kemudian ayo kita bantu teman-teman, kita bina teman-teman, artinya di sini ada effortnya kita juga kita harus konsentrasi untuk membangun tim. Kan gitu ya, Ko Budi ya. Nah, pertanyaan saya mana yang didahulukan nih, Ko? Apakah kita Oke. kejar sponsorshipnya dulu atau gimana gitu, kok? Oke. Nah, itu nanti ada di slide berikutnya, Bu Mona. Oh, Ya, oke, sip, ya. sip. Oke, jadi iya, pas ada di. Jadi ini saya kasih gambaran dulu apa Ya, tuh samurai, kenapa kita mesti capai ya. Nah, nanti oke. kemudian step by step. Nah, bagaimana kita bisa mencapai. Oke. Teman-teman, nah kenapa tadi samurai? Karena ini udah sangat terukur dan cukup realistik ya. Nah, income rata-rata kita sudah di atas 50 juta sampai 150 juta ya. Nah, kemudian kalau Anda samurai pasti Anda sudah pasti punya tim ya, pasti punya orang-orang yang di timnya kita udah sevisi dan semisi dan kita ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, ini mungkin nanti kita akan bahas. Oke, next dulu. Lanjut lagi. Nah, di sini tadi ya. Nah, kita ada 6 bulan program kerja, Bu. Nah, tadi kan kita bilang 6 bulan tuh samurai. Nah, kita punya 6 bulan program kerja sebagai menganggap misalnya kita baru member baru ya.
Nah, bagaimana kita menuju ke samurai, teman-teman? Nah, coba Anda lihat misalnya di bulan pertama ya. Nah, di bulan pertama, teman-teman, karena awalnya nih saya bikin satu slide ini simple, jadi teman-teman bisa cetak. Dan kemudian teman-teman bisa menduplikasi untuk mempermudah teman-teman juga ya. Nah, jadi tadi kan Bu Mona menanya, jadi apa sih? Nah, di bulan pertama pasti kita harus recruiting orang, karena kita belum punya tim. Nah, jadi di bulan pertama nomor satu adalah kita harus bikin namanya prospect list. Prospect list harus dibikin teman-teman. Nggak ada orang yang sukses ya, yang capai samurai, shogun, daimyo, bushido, tidak ada prospect list. Prospect list apa? Daftar nama teman-teman. Ya, seringkali memang dengan kemajuan teknologi kita sekarang mengandalkan handphone. Nggak bisa teman-teman, karena kita akan lupa. Contohnya misalnya saya, sebenarnya simpelnya teman-teman butuh tulis di, oke, misalnya kalau mau ada notepad boleh ya, di buku catatan boleh ya, di diary boleh ya gitu. Jadi cuma maksud saya atau di kertas HVS juga boleh ya. Intinya teman-teman yang bisa bawa dan teman-teman bisa lihat ya monitor. Simpel aja isinya, cuma nama, nomor telepon, dan kemudian anggap ditulis keterangannya misalnya Rima ya. Oke. Nah, apa sih daftar list tadi saya bilang? Nah, saya selalu kalau bikin daftar nama itu teman-teman nggak usah terlalu mikirin. Nah, mulai misalnya gini loh. Kan banyak orang selalu bilang nggak punya teman. Udah ditulis aja teman SD siapa, SMP, teman SMA, ya teman kuliah. Kemudian kalau kita ada kerja, teman kerja. Kalau orang udah pernah kerja keluar masuk 5 kali lebih bagus lagi ya. Nah, kerja di perusahaan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, teman ngaji ya, teman teman misalnya teman masjid, teman gereja ya kan seperti itu ya. Teman nge-gym sama-sama ya kan. Nah, teman arisan. Nah, ibu-ibu saya tahu lah banyak sekali gitu ya. Nah, misalnya sekarang ada apa lagi tuh? Ya teman-teman Teman senam komunitas, lah, ya ya senam segala komunitas macam ya. betul. Iya, nah, teman sekolah anak kita aja kalau anaknya banyak lagi, waduh ini Iya, habis lagi ya. Jadi itu banyak sekali. Nah, teman arisan ya kok. betul. Jadi apakah mereka mau atau tidak mau, nggak usah nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting ditulis, oke. Nah setelah itu teman-teman kasih 3 kategori. Itu sering kali saya lakukan. 3 kategori. Kategori pertama adalah F. F itu apa sih? Financial. Nah, contohnya misalnya saya tulis nama Bu Mona. Nah, dari segi finansial gimana? Ternyata Bu Mona mah uangnya banyak. Nah, kalau uangnya nggak masalah berarti 3. Ya, uangnya banyak berarti 3. Sedang 2, kurang 1. Oke. Nah, yang kedua apa? A. Ambisi. Ya. Nah, kalau ambisinya gimana? Ternyata Bu Mona contoh tadi ya. Wah, ambisinya mah tinggi sekali. Berarti 3. Sedang 2, kurang 1 ya gitu ya. Nah, yang ketiga apa? N, network, teman-teman. Jadi saya selalu bilang fun ya. FAN ya. Jadi financial, ambisi, dan kemudian dan network. N. Nah, network apa? Teman-temannya banyak nggak? Teman-teman Bu Mona mah banyak ya kan. Teman-teman arisan, teman-teman masjid ya kan. Wah, teman-teman ngaji banyak nih ya teman-temannya. Oke, berarti kalau temannya banyak 3. Sedang 2, kurang 1. Nah, ini nggak penting kita 3, 2, 1 ini benar atau salah ya teman-teman. Ini menurut kacamata teman ya ya kan. Kita kan nggak nanya Bu Mona temannya banyak nggak? Nah, gitu kan. Oh kalau 100 lebih baru banyak kan nggak. Ini kira-kira menurut kita ya kita tulis saja. Nah setelah itu teman-teman jumlahkan ya. Kalau skornya yang 8 sampai 9, wah artinya apa tadi Bu Mona dari segi uang nggak masalah 3, ambisi 3, teman-temannya banyak 3. Nah berarti kan skornya 9. Nah kalau skornya tinggi jangan kita prospek sendiri. Jangan kita presentasi sendiri. Nah, kalau bisa ini kan apa? Karena apa? Kalau Bu Monanya bagus, bisa bergabung di timnya saya, berarti saya seneng dong ya. Tapi untuk di awal-awal, teman-teman butuh bantuan. Oke? Bantuan dari siapa? Bantuan dari upline Anda ya. Karena di bisnis kita ini intinya adalah karena kita baru bergabung, pasti kan kita belum bisa menjelaskan. Ya, kita butuh bantuan upline. Upline yang langsung misalnya nggak bisa, kita bisa cari lagi upline di atas. Ya, di atas seperti itu. Contoh misalnya kalau kita memang tinggalnya di luar kota jauh dari upline. Ya udah satu-satunya adalah apa? Kita bikin janji aja. Ya, Bu Mona contohnya ya. Bu Mona ini bisnis bagus sekali. Waduh, saya sudah pelajari uangnya banyak sekali. Karena uangnya banyak sekali baru saya ngajak Bu Mona. Nah, kebetulan di Jakarta ya di kota-kota lain sudah booming. Nah, sekarang baru masuk sampai ke kota Anda. Ya kan? Nah, misalnya kita apply-nya jauh gitu ya. Nah, oke. Pas kebetulan hari ini kita ada Zoom ya kan. Nah, ya. Coba Anda datang hadir karena nanti ada partner bisnis saya yang jelasin. Cocok kita jadi partner bisnis, nggak cocok nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengajak orang untuk bergabung bersama kita ya. Nah, kapan teman-teman mulai belajar presentasi? Nah, di sini kan kita udah tulis prospek list. Nah, kita mesti prospek 5 orang, presentasi 3 orang per hari. Apa yang maksud dengan prospek? Nah, prospek itu artinya apa?
Prospek itu artinya sebenarnya kita tidak presentasi ya, beda ya sama presentasi ya. Prospek itu cuma say hi, halo Bu Mona, gimana kabarnya gitu loh. Karena kenapa? Karena kan nama kan saya udah tulis. Misalnya saya sama Bu Mona, atau misalnya saya ada tulis nama Bu Betty ya kan. Nah, di sini ada Bu Heni Tan gitu ya. Nah, misalnya saya udah lama nih 5 tahun nggak kontak-kontak ya kan. Saya nggak mungkin dong tiba-tiba saya telepon Bu Heni udah 5 tahun nggak pernah kontak langsung Bu Heni, oh gimana kabarnya? Saya ada multi level marketing nih kan gitu kan bagus gitu. Langsung pasti Bu Heni bilang kamu ya Pak Budi ya gitu ya 5 tahun nggak pernah kontak-kontak saya kan gitu kan. Begitu multi level marketing langsung ingat saya gitu kan. Nah kita kesannya jelek ya. Jadi namanya prospecting itu nggak pernah bicara bisnis, hanya say hi. Ya tanya keluarga bagaimana sekarang bisnisnya apa, ya kabarnya bagaimana, kabar suami bagaimana, kabar anak-anak bagaimana, papa, mama gitu ya. Nah dari situ teman-teman dapat kira-kira apa yang teman-teman bisa masuk. Nah contoh ya tadi misalnya kita bilang kalau misalnya bisnis gimana sekarang? Aduh ya saya buat buka toko baju butik lagi sepi nih di Tanah Abang misalnya gitu ya. Iya sekarang nih omset lagi turun nih gara-gara banyak TikTok nih gitu kan. Nah ya banyak sosial media sekarang ada penjualan sekarang anjlok nih. Nah, berarti dari sisi bisnis saya bisa masuk nih. Ya saya catat. Tapi begitu misalnya Bu Henitan singgung mengenai misalnya ya kemarin papa baru pulang misalnya contohnya ya. Ya baru pulang dari rumah sakit. Kenapa papa pulang dari ya gula darahnya tinggi ya gitu ya seperti itu. Kita catat. Berarti kalau saya masuk dari sisi perut juga bisa ya seperti itu ya. Tidak ada presentasi. Nah, presentasi baru kita janji lagi ya. Nah, satu hari usahakan kita janji 3 orang presentasi. Nah, presentasi adalah tadi ya. Jadi nah, kapan kita mulai belajar presentasi tadi? Misalnya tadi saya tulis Pak Anton. Nah, Pak Anton dari segi finansialnya tadi uangnya nggak ada. Kemudian ambisinya juga nggak ada. Kemudian teman-temannya juga nggak ada. Nah, yang ini aja. Yang skor 3-4. Nah, teman-teman belajar presentasi aja. Kenapa? Ya, mau karena Pak Anton mau masuk, nggak masuk kan nggak masalah. Benar nggak? Karena kan teman-teman udah catat. Nggak punya uang, nggak punya ambisi, nggak punya teman. Ya udah biarin. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar yang cari yang skor 3-4. Nah, untuk teman-teman belajar. Tapi dunia ini terbalik, teman-teman. Begitu karena teman-teman yang begitu semangat, nah datang Pak Anton yang nggak punya uang, ya kan? Langsung dia akan bilang, Bu Mona, oke, saya sangat saya malah saya jadi tertarik katanya gitu kan untuk bisnis ini. Tapi ya Bu Mona tahu lah saya nggak punya uang. Jadi malah terbalik ya. Begitu malah kadang kita presentasi dengan mengebu-ngebu semangat kita, malah ternyata benar ya. Yang nggak punya uang ya, yang nggak punya teman malah bilang malah dia tertarik di bisnis ini ya. Jadi memang dunia ini terbalik. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Dari pengalaman kita sama pengalaman Pak Yone sama Cieni, pengalaman kita di dunia network marketing, nah kita bisa melihat siapa saja yang bisa sukses. Ternyata orang yang sukses di sini nomor 1. Nggak punya uang, ternyata masih bisa sukses. Oke? Yang ketiga, tidak punya teman, ternyata juga masih bisa sukses di sini. Ternyata nomor 2, yang penting teman-teman harus punya ambisi. Kalau teman-teman nggak punya ambisi, skornya nggak ada nilai 3, menurut saya agak susah ya. Jadi minimal ambisi teman-teman harus punya 3. Itu yang terpenting. Ambisi untuk sukses. Ambisi untuk merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik ya. Seperti itu ya. Oke, nah ini saya pakai contoh ya. Closing 5/1. Nah artinya dari 5 orang yang kita presentasi, nah anggap 1 orang yang bergabung. Ini udah paling rendah teman-teman ya. Sebenarnya skornya bisa tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Kita pakai yang skornya yang terendah aja 5/1. Artinya apa? Kalau 1 hari saya presentasi 3 orang, berarti 1 bulan kan kali 30 hari ya, berarti ada 90 orang yang saya presentasi. Nah, dulu zamannya saya presentasi gimana? Nah, sekarang dulu belum ada sosial media ya, belum ada seperti Zoom ya, belum ada seperti misalnya sekarang ya ada TikTok dan segalanya. Dulu zaman kita offline teman-teman, saya mesti bikin janji. Nah ya pagi jam 9 jam 10 janji ketemu siapa, jam 12 siang ketemu siapa, sore ketemu siapa, malam ketemu siapa. Kalau ada teman saya mau terima saya jam 10 malam, kita ketemu lagi siapa lagi ya. Jadi sehari karena saya bisa 3-5 ya seperti itu. Nah, tapi karena sekarang dengan ada teknologi seperti saya bilang WA ya, kemudian sekarang kita ada TikTok, ada Zoom seperti ini. Sebenarnya kita 1 hari kita bisa presentasi lebih itu. Yang penting tadi janji ya. Bu Betty, saya punya peluang bisnis bagus. Farmasi Jepang baru masuk Indonesia. Nah, Indonesia kita baru buka negara ke-8. Saya sudah pelajari sistemnya Bu Betty. Wah, ya, uangnya banyak.
Karena uangnya banyak, baru saya ngajak Bu Betty. Saya tahu Bu Betty juga orangnya sibuk banget. Kalau uangnya nggak banyak, nomor satu, saya nggak mungkin ngajak Bu Betty dan nggak mungkin saya di sini juga. Tapi kalau sebulan Bu Betty bisa dapat tambahan income 25 juta sampai 100 juta, Bu Betty mau denger nggak? Nah, ya seperti itu. Mau dong? Oke, kebetulan ya gitu ya. Nanti misalnya acara Anda misalnya di Miracle, nah setiap hari apa? Oke, setiap hari Kamis misalnya. Nah, kita ada Zoom, Bu. Ya oke, nanti ada partner bisnis saya yang akan jelaskan secara detail. Memang, nah kita harus bilang ini kata-katanya ya. Saya juga belum tahu apakah ini cocok dengan Bu Betty ya, tapi setidaknya kita bisa dapat informasi lebih banyak ya. Nah, cocok kita bisa jadi partner. Nggak cocok, nggak masalah Bu Betty ya. Lumayan kita bisa dapat informasi lebih banyak dan kita bisa punya teman lebih banyak. Udah gitu aja, simple. Nah, sehingga orang yang bergabung di Zoom kita atau didengar LOP kita tidak ada yang merasa terbebani. Nah, seringkali seorang networker kadang-kadang kita mengajak itu yang salah. Nah, ya, contohnya misalnya saya ngajak, Bu Betty, ayo, nah, ini multi level marketing bagus, udah kamu join aja ya. Coba, belum apa-apa udah langsung telepon, udah kamu join aja ya. Berapa? 3,6 juta lah. Kalau Diamond 21,6 juta. Belum bilang apa-apa udah langsung minta kita join. Gimana kita nggak kabur semua gitu kan. Nah itu kadang-kadang personal ya. Jadi pribadi itu kita yang salah gitu loh ya. Jadi nggak kurang profesional. Nah ya karena mereka nggak mau belajar, belum apa-apa, udah langsung telepon, langsung main tembak aja. Nah akhirnya itu membuat orang jadi takut dengan multi level marketing. Sebenarnya multi level marketing oke ya, nggak ada yang salah mengenai multi level marketing ya. Makanya kadang-kadang saya bilang di bisnis multi level marketing ini saya 20 tahun, nggak ada satupun teman SD, teman SMP, teman SMA saya, teman kuliah saya ya yang menjauhi saya karena multi level marketing. Jadi kita harus bisa membawa diri juga. Kenapa? Karena kalau kita bisa masuk baru kita masuk, nggak bisa masuk ya sudah selesai. Contoh, nah kan kalau kita ngajak teman-teman kita ngopi, contoh di sini ada siapa nih yang, nah contoh di sini misalnya ada Ibu Sinaga ya, Ibu Rumondang Sinaga. Nah, contohnya misalnya saya telepon Bu Rumondang. Bu Rumondang, yuk. Aduh, lama nggak ketemu Bu ya. Yuk kita ngopi yuk. Nah, nggak ada orang yang nolak. Teman-teman, tidak ada teman-teman yang nolak kita kalau kita ajak makan siang. Tidak ada teman-teman yang nolak kalau kita ajak ngopi ya, dan tidak ada yang ngajak yang nolak untuk kalau kita ngajak makan malam. Kenapa? Karena mereka juga sehari-hari juga melakukan itu kan, harus makan siang dan makan malam. Jadi orang terbuka aja, Bu Mona, Bu Sinaga. Nah, kebetulan saya lagi dekat kantor kamu, nah gitu kan. Nah, yuk kita makan siang bareng yuk. Pasti ayo kan gitu kan. Orang pasti ayo. Nah, begitu udah ayo ketemu, nah pasti kemudian Bu Sinaga pasti akan tanya dong. Pak Budi sekarang kamu bisnis apa? Nah, karena Bu Rumondang Sinaga yang nanya saya bisnis apa. Nah, mulai saya jelasin ya enggak? Seperti itu loh ya. Jadi kita kadang-kadang bukannya kita telepon busuk, Bu Rumondang Sinaga ya. Oke, saya ada bisnis nih multi level marketing, saya ke tempat kamu ya. Kabur semua, benar nggak? Kalau lo ada multi level marketing, ingat saya lah, ya kabur semua gitu ya. Jadi kita pun harus bisa membawa pribadi yang enak gitu ya. Jadi nggak ada teman-teman kita yang jauhi kita ya. Jadi semua juga akan merasa nyaman aja bersama kita ya. Karena kita udah bilang cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak masalah. Jadi nggak ada teman-teman yang akan menjauhi kita ya. Oke, tadi kalau kita bisa presentasi 3 orang per hari, kali 30 berarti 90 orang ya. 5 berbanding 1 closing berarti. Nah, teman-teman, kita punya hasil 18 orang bergabung bersama kita di bulan pertama ya. Nah, jadi tergantung teman-teman mau berapa cepat. Nah, ini adalah yang untuk teman-teman 6 bulan jadi samurai. Kalau teman-teman bisa lebih cepat lagi, 1 hari bisa 5 orang, bisa 10 orang, berarti akan jauh lebih cepat ya, seperti itu ya. Nah, 18 orang yang bergabung bersama kita. Nah, di sini saya ada tulis rank. Nah, sangat tergantung dengan posisi rank Bapak Ibu saat ini. Contohnya misalnya kita masih posisi di Ruby. Nah, hampir bisa dipastikan 18 orang yang bergabung teman-teman kita pasti semuanya ngambil Ruby. Karena ya semua pasti akan bertanya gini, Pak Budi, Budi misalnya gitu ya. Kamu join apa? Ruby. Ya sudah ikut kamu deh. Nah, kan itu kan kenapa? Karena paling gampang, benar nggak? Bu Mona, kamu join apa? Ruby. Ya, ikut Bu Mona aja lah Ruby ya gitu ya. Jadi udah. Jadi kalau teman kita tuh intinya adalah follower ya, ikut aja gitu loh. Jadi jarang sekali bilang ini, kita Ruby. Ya udah saya Diamond aja, Bu. Jarang sekali ya gitu ya. Jadi kalau kita Ruby, kebanyakan mereka Ruby juga. Nah, teman-teman harus tahu angka ini 6.750 dari mana. Nah, Ruby, sponsor Ruby cuma 300.000 teman-teman ya. Sponsornya 300.000 lagi berarti 600.000. Nah, pairingnya berapa? Seorang Ruby 750.000. Nah, jadi kalau kita dapat 2 orang 750.000. Karena 18 orang berarti kita kali 9 ya. 6.750. Nah, teman-teman harus tahu. Nah, kenapa saya tulis begini? Banyak sekali teman-teman juga pasti bertanya ya. Kalau saya bergabung Ruby, saya bergabung Safir, saya bergabung Diamond. Kapan saya balik modal? Nah, ini
Jadi dulu karena banyak yang bertanya, sehingga saya buat satu slide ini. Nah, ini sangat fair ya. Jadi artinya apa? Kapan kita balik modal? Ya ini, kalau Anda di bulan pertama lakukan aktivitas seperti ini, ternyata di bulan pertama pun Anda sudah balik modal dan sudah untung lagi ya. Nah, kalau Anda safir, nah Anda juga sama udah untung 14 juta 3. Nah, dari mana angka safir? Nah, teman-teman, saya di sini saya kasih namanya peluang 20 sampai 30% teman-teman kita mengikuti peringkat kita. Yang tadi saya bilang ya. Nah, contohnya Bu Mona join apa? Oh, saya join Safir. Kenapa? Iya nih, saya satu step lagi tinggal ke Diamond. Nah, karena apa? Karena saya deposito uangnya baru baru cair nih bulan depan. Jadi nanti bulan depan baru saya upgrade. Alasan-alasan Bapak Ibu semua, ya kan? Atau misalnya apa? Nah, memang di awal nih 3 bulan pertama memang saya butuh nih 3 paket. Kenapa? Karena saya konsumsi 1 paket. Nah, suami saya 1 paket, anak saya 1 paket. Jadi saya beli 1 paket dulu. Nah, bulan depan habis nih. Nah, baru saya beli baru saya beli 3 paket lagi untuk saya naik Diamond. Alasan-alasan apapun yang teman-teman yang utarakan, nah anggap misalnya di teman-teman kita ini ada 20-30% yang mereka setuju dan mereka ikut kita. Ya, jadi dari 18 orang ini, ya saya asumsi adalah 4 orang yang mengikuti kita ya. Bu Mona join apa? Safir, nah dia ikut. Berarti ada 4 orang. Safir, sponsor Safir berapa? Safir, sponsor Safir adalah 1.350.000. Ya hari ini memang saya nggak bahas marketing plan, ya agak cepat aja nggak apa-apa. Kalau yang masih baru, nggak apa-apa, nanti bisa lihat di marketing plan ya. Safir, sponsor Safir adalah 1.350.000 ya. Dari mana? Dari 1 paket adalah 450.000 kali 3 paket ya. Karena teman kita bergabung 3 paket. 1.350. Teman kedua 1.350. Berarti berapa? 2,7 juta. Pairing kita berapa kali? 3 kali. Kali 200.000 ya. Tambah lagi 600.000. Jadi 2,7 tambah 600.000 jadi 3,3. Nah, kita punya 4 orang berarti 3,3 tambah kali 2 ya, 6,6. Nah, sisanya adalah Safir sponsor 14 ruby. Totalnya adalah ini, 14,3. Nah, teman-teman butuh hitung dulu ya sebelum ketemu teman kita, mau ngajarin teman kita, tapi begitu ditanya dari mana angkanya, kita nggak bisa jauh ya. Nah, teman-teman hitung aja. Kalau belum ngerti, nanti bisa chat kita ya, seperti itu. Bisa chat ke Bu Anis ya, Bu Mona ya, atau Eni dan semuanya boleh ya, bisa belajar ya, atau ke upline kalian langsung gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Diamond sama, saya juga selalu bilang anggap peluangnya sama 20-30% mereka mengikuti kita. Jadi artinya Diamond dari 18 orang ini 4 orang mengikuti kita. Kenapa Diamond? Ya pasti kita bilang dong. Iya dong, namanya kita bisnis ya kan. Nah, waktunya sama ya, waktunya sama, waktu presentasinya sama ya, ketemu orang yang sama. Nah, kalau kita bisa apa? Dapat per paket 300.000 ya, per paket kita bisa dapat 550.000, kenapa kita mesti dapat 300.000 ya? Jadi kerjanya sama, waktunya sama, tapi hasilnya bisa 2 kalinya. Nah, sehingga namanya kita berbisnis, pasti kita mau jadi diamond ya. Atau misalnya apa? Nah, saya di diamond pasti kan saya juga butuh nih. Contohnya apa? Persediaan stok. Nah, ya kadang-kadang kan namanya di AFC ya kan sama ya. Kan kita tidak bisa menutup kemungkinan namanya ketersediaan stok ya. Kenapa? Karena kita barang ini import ya. Kemudian ada bisa aja masalah di kontainer ya, di shipping ya. Kadang-kadang bisa juga loh masalah shipping, bisa juga tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu ya apakah kemudian shipping kontainernya bisa tenggelam karena kalau Yohanes punya pengalaman itu ya, lagi import barang IT ya kan, sekian lama kemarin pernah kejadian ya, tiba-tiba kapal yang membawa kontainernya produknya Koyones ternyata tenggelam ya. Nah, jadi segala sesuatu bisa terjadi. Nah, sehingga itu pasti akan terjadi delay kan. Nah, atau bisa terjadi misalnya ya tadi tuh. Nah, pabriknya kan bisa juga terjadi misalnya tsunami lah, gempa lah, kebakaran. Jadi segala sesuatu bisa terjadi sehingga itu bisa menghambat ya. Nah, jadi kalau kita punya modal, nggak ada salahnya ya teman-teman kita punya extra stock ya seperti itu ya. Oh, kebakar gudangnya ya, bukan bukan kapalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita punya modal diamond, ya contohnya kita konsumsi 1 paket. Nah, kan minimal kita punya persediaan stok 5 paket. Nah, jadi itu mempercepat kita. Sehingga pada saat kita lagi prospek teman kita bilang ya, nah kita nggak usah nunggu lagi, benar nggak? Kalau kita nunggu input lagi, ya kan, tunggu barang datang lagi itu udah bisa beberapa hari atau kadang seminggu, 2 minggu. Nah, orang udah lemes, benar nggak? Orang pas lagi kita ketemu, dia lagi sakit ya kan, nah dia butuh produk kita, tapi kita bilang 3 hari atau 1 minggu lagi. Tapi kalau kita punya produk, kita kasih langsung, itu lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini di bulan pertama teman-teman juga harus ini ya, belajar cepat mengenai penguasaan produk ya, marketing plan. Dulu saya pernah belajar ya dari guru saya. Nah, intinya
tidak ada satupun yang dari kita pun yang mengerti. Pasti kalau presentasi pertama kali nggak ada yang mengerti. Tapi karena dengan pengulangan itu yang membuat kita jadi lebih mengerti ya, dan lebih ini. Oke. Contohnya gimana? Nah, kalau satu misalnya, contoh saya mau belajar mengenai produk, saya mau belajar marketing plan, itu berulang-ulang aja. Nah, sekarang sudah banyak di YouTube ya. Jadi teman-teman butuh pengulangan. Contohnya misalnya, saya lebih cocok nih dengan presentasinya Bu Mona, silakan. Ya, saya lebih cocok nih presentasinya Bu Anis, silakan gitu ya. Jadi siapapun figur-figur Anda yang Anda merasa cocok, Anda dengarkan video mereka berulang-ulang 30 kali. Nah, kalau Anda mendengarkan berulang 30 kali, saya jamin ya. Jadi di bawah alam sadar Bapak Ibu, Ibu udah tahu. Setiap kali buka slide, Ibu udah tahu apa yang mesti ngomongin ya, seperti itu ya. Karena ya hanya dengan pengulangan itu yang bisa membuat kita jauh lebih pinter ya. Jadi nggak ada yang namanya orang pinter ya. Orang pinter karena dia suka belajar dan dia suka membaca berulang-ulang sehingga membuat dia lebih pinter ya, seperti itu. Seperti saya aja misalnya presentasi ini, kelihatan lancar. Ya enggak juga, karena emang dari dulu kan saya presentasi ini ya. Jadi kesannya saya sangat lancar gitu. Ya, tapi kita belajar dan kemudian kita melakukan pengulangan. Itu akan membuat kita lebih ini. Oke? Nah, di bulan kedua dan bulan ketiga, nah karena di bulan pertama kan boleh dibilang prospek list ini udah habis. Kalau saya presentasi 90 orang kan udah habis, sudah sisa 10. Nah, bulan kedua dan bulan ketiga teman-teman bikin lagi prospek list. Ya, 100 lagi yang kedua. Nah, prospek pribadi kemungkinan besar nih udah berkurang. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya 18 orang timnya di sini. Nah, teman-teman harus bantu ya. Jadi yang pertama kita harus bisa sponsor sebanyak-banyaknya. Nah, kedua ini kita sudah mulai. Tetap kita butuh sponsor pribadi juga. Dan plus untuk membantu. Jadi saya selalu biasanya gini, dari 18 orang ini, saya tadi Bu Mona tanya kan. Nah, saya kontak mereka. Karena mereka baru bergabung kan. Nah, contohnya di sini ada Bu Heni. Bu Heni, nah gimana hari ini ada janji nggak? Nah, gitu ya. Karena terus terang, dari 18 orang ini pun nggak semuanya akan menjalankan bisnis ini ya. Karena kita selalu tahu bahwa hukum itu ada hukum Pareto, 80-20% ya. Jadi teman-teman yang bergabung cuma 80% cuma sebagai user. Ya, cuma karena nggak enak sama kita ya, sehingga dia beli produk. Hanya 4% yang seperti kita, yang mau sharing, yang mau berbagi, yang mau menjalankan bisnis ini ya. Jadi kalau 18 orang ini ya lebih kurang cuma 4-5 orang aja teman-teman ya, nggak banyak. Nah, teman-teman kontak ke mereka, gimana hari ini ada janji nggak? Nah, kalau ada janji, ayo saya bantu kamu presentasi. Nah, kalau tidak ada janji, baru teman-teman bikin janji untuk prospek pribadi masing-masing ya. Nah, jadi prospek pribadi kita udah pasti berkurang karena kita sekarang udah punya tim. Nah, presentasi pribadi kita juga pasti udah berkurang. Nah, dan kita sekarang kalau bisa adalah lebih banyak membantu tim juga ya. Jadi membantu tim plus prospek pribadi ya, seperti itu. Nah, cara presentasi beda-beda ya. Kalau memang jarak jauh, bisa juga online ya, bisa juga WA ya, WA video call kita bertiga ya, atau Halo, Zoom Kak bertiga Budi. juga boleh, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian closing pribadi Halo, kita Ko. ya, Iya, ya Bu. tadi sempat agak freeze ya, Kak Budi ya. Oke, Oh, agak lanjut, freak ya. Kak. Oke ya. Ya, oke. Nah, jadi ini tadi kalau kita bantu tim, tetap kita prioritas tadi saya bilang adalah karena kita sekarang udah di bulan pertama kita udah punya 18 orang. Jadi kita harus fokus juga ya bantu mereka. Nah, setelah itu kalau nggak ada baru kita mulai presentasi atau prospek pribadi kita ya. Nah, ini saya pakai asumsi closing pribadi kita juga berkurang karena kita udah di bulan kedua dan bulan ketiga cuma 6 sampai 18 orang pertumbuhan kita. Ini adalah direct sponsor kita ya. Nah, dan di sini saya tulis potensi 10 sampai 20% tim yang sebelum yang di depan ini sudah mulai upgrade. Nah, kenapa? Karena mereka sudah mulai menjalankan ya kan. Nah, begitu mereka sudah mulai prospek, ada yang closing, daripada saya rugi saya cuma terima 300.000. Nah, uang nggak bermasalah, mereka akan upgrade ya. Nah, sama saya cuma tulis 10 sampai 20%. Jadi artinya nggak banyak ya. Berarti cuma sekitar 2 sampai 3 orang aja ya teman-teman ya yang mereka akan upgrade menjadi diamond ya. Nah, closing tim kita di bulan kedua ini sudah bisa bertambah. Bisa 30 sampai 50 orang ya, sama dengan asumsi 20%. Nah, ini proyeksi income. Jadi kalau teman-teman kalau kita masih di Ruby, nah kemungkinan income kita masih sekitar di antara ini ya, 4,5 juta sampai 12,5 juta. Tapi kalau kita di Sapphire sekitar ini, tapi kalau kita Diamond kita sudah dapat lebih kurang antara 15,7 juta sampai 50 juta. Nah, ini semua angka-angka ini saya dapat dari para leader yang sudah menjalankannya. Jadi kita hampir semua kalau dibilang nih 90% lah ya, pasti mendekati di angka ini ya, seperti itu. Nah, di bulan keempat dan hingga bulan keenam,
Nah, prospek pribadi kita makin kurang. Kenapa? Karena hari ini timnya kita mungkin sampai di sini pun kita udah ada sekitar 50 orang, ya toh? 30 sampai 50 orang. Nah, sehingga kita mesti fokus lagi ya. Siapa aja yang mau jalanin. Jadi kita presentasi pasti kita berkurang ya. Ini namanya belajar harus terus ya teman-teman ya. Namanya belajar tuh harus terus ya. Nah, nanti kalau kita udah mulai masuk ke bulan ke-6, teman-teman mungkin bukan cuma belajar produk aja. Nah, sekarang mungkin harus belajar juga mengenai ini skill pribadi, leadership, motivasi. Nah, saya tahu ya Mbak Anis tuh luar biasa ya dari segi misalnya leadership training, motivasi training. Nah, ya Anda semuanya bisa belajar ya dari mereka beliau. Nah, karena apa? Karena kita sekarang udah harus mimpin. Nah, ya kalau kita nggak bisa mimpin ya susah juga ya. Jadi kita dengan kita juga rank kita ikut naik. Nah, Bapak Ibu juga harus kemudian skill pribadi ya untuk leadershipnya juga harus meningkat seperti itu ya. Nah, sama. Jadi closing pribadi kita makin berkurang, yang upgrade sudah makin banyak karena di sini sudah ada 30 sampai 50 orang, anggap 10% juga mereka akan upgrade. Nah, di bulan ketiga, bulan keempat teman-teman sudah bisa ini ya, setiap bulannya bisa nambah 50 sampai 100 orang. Nah, ini perkiranya. Jadi income pun kalau ikutin ini aja sampai di bulan 6 teman-teman bisa menyentuh sampai angka 100 juta ya per bulannya. Jadi ini semuanya hampir sama dengan strategi yang saya pernah ajarkan juga. Ini kan cuma pekerjaan ya. Ini adalah task. Apa aja sih yang harus kita lakukan. Nah, tapi kalau itu yang kemarin kalau Anda pernah dengar yang strategi saya kan ada namanya strategi penyusunan. Nah, bagaimana penyusunan kiri dan kanan ya, bikin tusuk sate sampai 30 kedalaman ya, seperti itu ya. Nah, itu sama, itu juga dalam waktu 6 bulan teman-teman bisa mencapai angka 100 juta. Ya, setidaknya tadi saya bilang ya, kalau kita nggak capai samurai, turun satu rank masih lumayan, masih di Ronin ya. Nah, jangan kita target Toreda ya, Toreda, nanti tahun depan di akhir periode kita kembali lagi ke Diamond lagi ya. Nah, ya, jadi teman-teman harus capai samurai, karena samurai sekarang banyak kok ya, dan bisa dicapai dengan mudah ya, nggak terlalu susah. Oke, next. Nah, oke. Nah, bagaimana teman-teman harus capai peringkat tahunan? Nah, ini saya bagi teman-teman ya. Jadi kan kadang-kadang kita kalau dengernya misalnya angka 1000, wah kesannya banyak pairingnya. Tapi ternyata kalau kita dibagi hari, ternyata nggak banyak ya. Tuh, di sini yang nomor 3 ya, samurai. Nah, samurai ternyata kalau kita lihat pertama lah ya, Toreda. Toreda ternyata butuh total pairing 100. Nah, 1 tahun kita ada 365 hari. Anggap 1 bulan teman-teman libur. Ya, jadi 330 hari. Jadi 100 dibagi 330 hari, ternyata kita perharinya butuh 1 pairing. Nah, nggak tahu bagi teman-teman kelihatan 1 pairing ini banyak nggak ya? 1 pairing berarti kita punya tim kiri dan tim kanan loh teman-teman. Nah, tim kiri dan tim kanan sebenarnya nggak banyak. Memang kalau di awal kelihatannya kan kita yang mulai recruiting. Tapi kalau di bawah kita udah dibantu ada 1 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. 1 ini kan udah nggak ada artinya, benar nggak teman-teman ya? Nah, jadi kalau kita per pairing 1 ya teman-teman harus bikin 1 tim. Ya, harus sudah punya tim di kiri dan tim di kanan. 1 tuh nggak terus susah ya. Jadi sehari nyari 1 paket nggak susah. Ronin 500 dibagi 330 berarti sehari teman-teman butuh 2. Yang ketiga samurai ya. Samurai 1000 dibagi 330 hari berarti adalah 3. Nah, 3 ternyata nggak susah. Teman-teman hanya jangan berpikir sendiri. Kalau sendiri saya butuh 3 paket di kiri, 3 paket di kanan, kesannya banyak, benar nggak? Karena sehari saya butuh 6 paket. Tapi sekarang bagaimana caranya untuk mempermudah saya? Berarti saya harus bikin tim. Saya harus bikin bentuk 3 tim di kiri. Ya teman-teman ya. Saya harus bentuk tim di 3 tim di kiri. 3 tim itu masih simpel contohnya misalnya Bu Mona di sebelah kiri saya, Bu Betty di sebelah kiri saya. Misalnya di sini ada Ibu Anastasia ya. Nah, Ibu Anastasia misalnya ada di kiri saya. Nah, timnya mereka adalah nggak usah banyak, 2 sampai 5 orang. Nah, 2 sampai 5 orang. Jadi saya ada 3 tim di kiri dan 3 tim di kanan. Nah, masing-masing tim nyari 1 paket. Susah nggak sehari? Enggak dong. Nah, gitu ya. Nah, belum lagi nanti timnya ini sendiri menduplikasi lagi. Nah, kan mereka juga mau jadi samurai juga. Mereka juga bikin 3 tim. Nah, jadi 1 paket nanti bisa jadi 6 paket, teman-teman ya. Jadi makanya kalau di dunia network marketing itu bukan bicara adalah garis ini, tarik garis lurus ya. Jadi garisnya tuh eksponensial bisa begini. Nah, tiba-tiba melengkung naik ke atas gitu ya. Jadi terjadi eksponensial. Yang tadi saya bilang lagi Hertisitorus ya, tahun pertama samurai, nah tahun kedua bisa langsung tiba-tiba loncat ke Bushido, benar nggak? Tuh, di samurai kita butuh pairing cuma sehari 3. Di Bushido Anda butuh pairing sehari 60. Nah, buktinya 3 ke 60 kan 20 kali. Tuh.
1 tahun, udah ke sini ya, eksponensial pertumbuhannya ya. Jadi teman-teman jangan terlalu berpikir situ. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan tim kita ya, lebih hebat daripada kita ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kenapa kita harus diamond? Nah, jadi seringkali banyak orang yang bertanya, atau misalnya banyak orang ingin punya income kan, punya income 8 juta sampai 10 juta sebulan. Nah, ini target dia. Nah, saya kasih 2 ilustrasi teman-teman. Nah, kalau kita masih di Ruby yang di sebelah kirinya ini, ya Ruby, sponsor Ruby kan cuma 300.000. Ruby kedua 300.000. Pairing 150.000 ya. Jadi total 750.000. Nah, kalau saya mau butuh income 8 juta lebih, teman-teman sebulan butuh sponsor 22 Ruby. Ya, benar kan teman-teman ya? Benar ya? Jadi untuk 8 juta lebih saya harus sponsor 22 paket dalam 1 bulan. Kenapa? Karena teman-teman kita kan tadi saya bilang, ya, Budi kamu join apa? Ruby. Ya udah ikut kamu deh ya. Jadi teman-teman kita akan ikut kita. Jadi 22 Ruby 1 bulan. Tapi kalau kita diamond, nah, kita tadi saya bilang lebih mudah meyakinkan kita diamond. Nah, kenapa? Budi diamond. Ya dong, namanya kita bisnis kita harus cepet ya kan, kita harus cepet, kerjanya sama, waktunya sama. Kalau kita bisa dapat 2 kali, kenapa 1 kali ya? Nah, terus kita juga butuh stok ya kan, seperti itu ya untuk perputaran bisnis kita. Nah, ternyata dapatin diamond lebih gampang ya. Jadi kalau dalam 1 bulan teman-teman dapatin 2 diamond aja, 1 diamond kiri, 1 diamond kanan, ternyata income kita sudah 8,4 juta ya, karena 3,3 pairing 1,8, udah 8,4 juta. Jadi di sini butuh cari 22 Ruby, di sini kita cuma butuh cari 2 diamond ya. Sudah ketemu 8,4 juta. Nah, oke, berarti kita setuju nih. Berarti kalau kita mau dapat income besar, cepet, kita harus diamond. Nah, tapi sekarang masalahnya apa? Masalahnya sekarang saya masih di Ruby nih. Nah, ini saya ada next lagi, Pak. Nah, asumsi ternyata. Oke, saya Ruby sekarang. Nah, saya mau pindah ke Diamond. Nah, ini saya asumsi saya nggak mau pakai uang saya sendiri ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya pakai ilustrasi bunga apa sih sekarang yang paling tinggi? Ya, bunga kartu kredit ya. Nah, berarti saya butuh nambah 10 kotak dong, ya kan? Nah, saya butuh nambah 10 kotak. 10 kotak, kalau 1 kotak sekarang kan 1,8 juta ya. Berarti saya butuh upgrade 18 juta. Nah, jadi saya asumsi bunga kartu kredit paling tinggi ya. Tapi kalau kita punya uang pribadi, ya pasti jauh lebih murah pakai uang pribadi ya, seperti itu ya. Nah, anggap misalnya saya pakai bunga kartu kredit, kan kita sekarang AFC ada bekerja sama BCA. Nah, untuk bunga 1 tahun itu bayarnya 9%. Jadi kalau 9% dari 18 juta adalah bunga 1 tahun adalah 1.690.000. Nah, kalau kita 6 bulan itu 6% ya, jadi 1.080.000. Oke, anggap sekarang kita nyicil angsuran untuk 12 bulan ya. Jadi bunganya 1.650.000. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana kita dapetin uang ini malah berlebih ya. Nah, perbedaan tadi ya, kalau kita Ruby ke Diamond. Sponsor bonus sudah beda ya. Ini 300.000, ini 590.000. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Nah, kalau di Ruby kita nggak dapat pasak bonus. Pasak bonus itu pakai selisih ya. Nah, ternyata kalau di sini selisihnya kita dapat sampai 250 sampai 100.000 ya untuk Safir. Nah, pairing bonus kalau kita di Ruby maksimal cuma 45 juta. Karena 1 hari cuma 1,5 juta ya. Dari 150.000 paket, 150.000 pairing ya per paket, kali cuma 10. Kan maksimal cuma sehari 10. Jadi 1 hari cuma 1,5 juta, kali 30 hari kita maksimal cuma 45 juta. Tapi kalau diamond, nah ya kita per paketnya 300.000 untuk 10 pairing pertama, sisanya sampai ke 200 itu 100.000. Jadi 1 hari kita dikasih 22 juta, sebulan 660 juta ya. Nah, oke, next. Nah, sekarang kita punya bunga nih, 1.625. Ya, berikutnya, Pak. Nah, berarti sekarang kita ada bunga nih, 1.625.000. Nah, ternyata ada 3 langkah sederhana, teman-teman, untuk teman-teman bisa ambil balik, malah free ya. Nah, contoh yang pertama apa? Diamond sponsor Ruby. Nah, kalau Diamond sponsor Ruby apa? Kan dapatnya 550.000 ya. Nah, tapi kalau kita Ruby sponsor Ruby berapa? 300.000. Jadi kalau kita yang tadi sebelumnya kita Ruby, kan kita cuma dapat 300.000. Tapi kalau kita udah Diamond, kita dapatnya 550.000. Berarti selisih berapa? 250.000 untuk 1 orang ya, 1 Ruby. Artinya teman-teman, kalau teman-teman dalam 1 tahun bisa sponsor 7 orang, 7 Ruby. Nah kan selesai.
malah dapat 1,8 juta. Berarti bunga 1 tahun ini udah beres dong. 1 tahun ya. Jadi 1 tahun teman-teman bisa sponsor 7 ruby aja udah beres ya, bunga 1 tahun. Nah, yang kedua, kita kan diamond ya. Nah, kita dapat tadi yang saya bilang namanya pasak bonus ya. Kalau ruby kan kita nggak dapat pasak bonus. Nah, artinya apa? Artinya tadi kalau saya diamond, saya contoh di sini saya dapat Ibu Anastasia. Nah, saya sponsor A nih. Nah, jadi pakai A namanya Ibu Anastasia. Nah, contoh Ibu Anastasia ini ngajak namanya B, namanya apa tuh? Benny. Ya, Bu Anastasia ngajak Pak Benny. Nah, Bu Anastasia kan dapat 300.000. Ya benar nggak? Karena yang sponsor ya 300.000. Nah, karena saya diamond, selisihnya 250.000 kasih ke saya. Coba. Padahal bukan saya yang sponsor loh ya. Saya cuma ngajak Bu Anastasia, tapi Anastasia ngajak Pak Benny, saya dapat 250.000, Bu Anastasia dapat 300.000. Nah, kemudian Bu Anastasia dalam 1 tahun, Bu Anastasia ngajak 7 orang. Ada Pak Benny, ada Charlie, ya kan gitu kan, ada Pak Denny, 7 orang. Nah, saya kan dapat selisihnya 250.000 kali 7, 1,8 juta. Jadi artinya apa? Saya cuma berhasil ngajak 1 orang, Bu Anastasia, dan Bu Anastasia ngajak 7 orang. Bunganya ini kembali loh 1.650.000. Jadi artinya apa? Ternyata nggak masalah juga ya, bisnisnya simple. Saya cuma berhasil ngajak 1, dan Bu Anastasia yang berhasil ngajak 7 orang aja, bunga ini balik. Oke, cara ketiga. Ternyata kalau saya seorang diamond, ya, kalau saya seorang ruby ngajak diamond berapa? 1,8 juta ya. Tapi kalau saya diamond, sponsor diamond berapa? 3,3 juta. Selisih berapa? 1,5 juta. Belum lagi saya dapat lagi pairing ya, yang selisih 2 kali. Jadi artinya apa? Ya bunga 1 tahun ini udah beres. Artinya apa? 1 tahun, dalam 1 tahun saya berhasil ngajak 1 orang aja diamond, bunga ini udah beres. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau kita bicara bisnis, kalau kita punya modal, harus kita cepat-cepat jadi diamond ya. Kenapa? Tapi karena tadi ini ya, kita tadi punya, misalnya kita mau upgrade 18 juta. 18 juta kalau sekarang cuma bunga deposit apa? Bunga tahapan di BCA ya, di bank-bank ini cuma 1% teman-teman. 1% dari 18 juta 1 tahun cuma 180.000 teman-teman. Belum lagi dipotong pajak ya, 20% tinggal 150.000. Jadi kalau teman-teman punya uang, jauh lebih mudah pakai modal kita sendiri ya. Jadi kita nggak perlu bayar 1 juta ya. Jadi ini saya cuma kasih ilustri ya. Jadi artinya kita anggap asumsi pakai bunga bank, bunga kartu kredit paling tinggi pun hanya segini ya, seperti itu. Oke, mungkin ini aja kali ya sharing saya. Nah, saya buka pertanyaan kembali ke Bu Mona ya. Thank you teman-teman. Iya, thank you. Kita beri applause dulu dong untuk Ko Budi. Luar biasa. Ko Budi lancar banget ketika menyampaikan sampai nggak ada jedanya. Makanya saya tadi malah khawatir. Ko Budi, ya ampun nggak ada jeda itu oke nggak gitu. Makanya maksudnya take a rest dulu, minum dulu kok. Oke, teman-teman. Sudah ada beberapa ya yang tadi di kolom chat ya, yang sudah mulai bertanya-bertanya. Mungkin teman-teman sedikit, oh iya karena rutin minum subay jadi nafasnya panjang. Iya, iya bisa jadi, bisa jadi. Jadi ingat nih, nafas yang paling panjang di dunia tahu nggak siapa? Pemain Mission Impossible ya, Tom Cruise ya, dia bertahan di dalam air itu bisa sampai hampir 7 menit ya teman-teman ya. Itu hanya sekilas info. Jangan-jangan minum susu juga ya. Oke, nah teman-teman tadi Kak Budi menyampaikan ya kalau untuk ya ilustrasi yang tadi di bulan pertama, kemudian yang tengah kan ada bulan kedua, ketiga, dan seterusnya bulan ke-6. Nah bulan pertama tadi kan Kak Budi sampaikan adalah dengan kita asumsi ketemu 5 orang satu closing ya seperti itu. Nah bisa jadi kita merasa enggak, aku udah ketemu 10 belum ada yang closing misalnya begitu ya. It's okay. Kembali lagi tadi yang Ko Budi katakan, semua adalah ala bisa karena biasa. Berlatih, berlatih, berlatih. Ko Budi 20 tahun guys berada di apa namanya di bidang seperti ini. Tetapi dengan adanya tadi Herti Sitorus sudah naik sekarang jadi Mushido, ini yang tadi Ko Budi sampaikan ya, bahwa ternyata tidak butuh yang tadi modal besar, tidak perlu orang yang harus masuk levelnya tinggi ya kuliah sampai kemudian gelar dokter dan sebagainya, tidak perlu, karena seorang Herti Sitorus ternyata mematahkan asumsi itu, dan itu kemudian juga serombongannya juga banyak kok Budi ya, rombongan Herti Sitorus juga dengan lebih kurang hampir sama gitu ya, itu juga sekarang banyak sekali, dan ini Medan ini jadi luar biasa dengan kehadiran beliau. Artinya kembali lagi diingatkan bahwa yuk Allah bisa karena biasa. Ya, Betul. jadi menuju ke 5:1 adalah karena sudah terbiasa. Nggak apa-apa di awal Oh ya, 20:1 ya nggak apa-apa ya kok. ya.
kita masih kasih congratulation loh untuk Medan loh. Medan sekarang salesnya nomor 1 loh untuk AFC Yes, di Indonesia loh. luar biasa Iya, Medan Medan. sekarang nomor 1 loh. Ratakan Nomor ya, kata nomor 2 Jenny ya. baru Jakarta loh. Nomor Waduh. 2 Jakarta. Iya, Wow, Jakarta kita kalah loh. Sudah didominasi sama Medan nih. Ya, wow. Yes, yes, keren, keren, keren. Nah, itu kembali lagi karena tadi ada tekad, ada keinginan, ada ambisi ya, Ko Budi ya, ada betul. ambisi, kemudian terus-menerus belajar dan kemudian pantang menyerah. Dan memang ini adalah terbantukan. Ko Budi, saya jadi teringat ya, tadi Ko Budi bilang bahwa kayak konvensional. Ini baru 2 hari yang lalu nih. Jadi saya kan alhamdulillah nih sering lah ya kirim-kirim barang Ko Budi. Jadi pengiriman AFC kemana-kemana kemana. Jadi sekali waktu saya coba prospek, ini sambil cerita ya teman-teman. Saya prospek lah ini tempat pengiriman barang kok. Salah satu ekspedisi. Nah, di situ kan ada apa namanya dia itu adalah bukan ownernya, tapi sebenarnya dia teman dekat si owner yang rencananya mereka mau akan menikah. Saya cerita-cerita terus dia katakan, aduh Kak, saya ini waktunya sangat sangat mepet. Maksudnya gimana Kak? Saya biasa manggil Kak ya. Ternyata si perempuan ini usia masih 25 ya kok. Dan dia Iya, sebelumnya sudah pernah ikutan berbagai beberapa juga multi level yang hampir sama kesehatan juga ya. Yang dulu adalah perusahaannya Cieni gitu ya, tempat hmm, Cieni bernaung. Intinya adalah begini, dia katakan bahwa setiap hari dia bekerja, masuk ke tempat kerjaan ekspedisi itu dia masuk di jam 8. Selesainya itu pulangnya bisa jam 8, jam 9 betul. malam ya. Terus kemudian pulang sampai rumah kok, you know what? Itu dia paling cuma sebentar istirahat lali jam 12 malam sampai jam 5 pagi live di TikTok. Setelah itu dia kemudian tidur, baru kemudian begitu lagi. Saya tidur paling cuma 2 jam, 3 jam, Kak. Dan dia lakukan rutin setiap hari. Seperti itu. Saya tanya dong, gimana penghasilannya? TikToknya kayak gimana? Dan kalau kita bisa kebayang ya, kalau penghasilannya di tempat ekspedisi ya kok ya, ini Ya. ekspedisinya nggak terlalu besar, tapi memang cukup rutin, kita kebayang lah berapa gajinya. Seperti yang dikatakan oleh apa namanya Pak Niko juga kan, rata-rata gaji di Indonesia itu adalah di angka 3 jutaan. Artinya bahwa ini mengingatkan yang tadi Ko Budi mengatakan bahwa ini MLM ini luar biasa sistemnya. Dan kita kan nggak harus kerja, nggak harus juga kita kerja kayak yang si orang tadi ya kok ya. Yang cuma tidur 3 jam, 4 jam. Ko Budi kalau tidur sehari berapa jam kok? Saya tidur sebenarnya juga ya paling sekitar 5-6 jam lah. Ya, artinya tapi kan Kuwait masih bisa enjoy your life ya, jalan-jalannya gitu kan ya. Bisa masih menikmati hidup lah. Dan ya Ko Budi berbanding jauh sekali dengan yang si orang tadi saya sebut ya. Itu sekarang tadi kan Ko sempat mengatakan tadi nge-spill dikit ya. Per bulan kemarin hampir menyentuh hampir di angka 2M gitu kan ya. Jadi memang jaraknya luar biasa. Ini yang reminder kita nih teman-teman ya. Artinya yuk kita take time mau berapa tahun. 2 tahun, 3 tahun di sini, tapi benar-benar dibangun gitu ya Ko Budi ya. Sehingga yang tadi mungkin yang pertama kali kita ketemu orang 15 orang baru closing 1. Tambah lagi dengan kita terus meningkatkan kemampuan kita 10 closing 1 hingga akhirnya tadi 5 closing 1. Berlakulah tadi apa namanya skenario yang tadi Ko Budi sudah buat ya Ko, sehingga insya Allah pada di bulan ke-6 sampai bulan ke-9 kita sudah mencapai samurai. Tetapi itu kembali lagi tadi Ko Budi katakan bahwa tidak ada yang nggak mungkin ya pun kalau sambil kita mungkin latar belakangnya sekarang kita belum punya rank sama sekali tapi kita tadi punya keinginan kita punya tekad yang kuat belajar terus menerus gitu ya tidak pantang menyerah nah insya Allah tadi apa yang disampaikan insya Allah akan happen terjadi gitu teman-teman. Kak Budi ini udah ada yang nanya nih di kolom chat ya dan teman-teman silakan juga kalau ada yang Ini mau bertanya. ada satu pertanyaan dari NTT nih ya. Iya betul dari NTT Ah, kok. Ha-ha. ya dia bilang sangat susah membuka mindset yang di NTT ya Betul. karena di sini kalau bicara bicara jutaan ya karena di ya mungkin ekonomi mereka kurang ya. Nah, Ya. teman-teman, saya selalu gini loh. Kita jangan terlalu terlalu fokus ya kepada masalah kita. Kalau Anda bicara NTT, mungkin tidak jauh berbeda sama kondisi yang di Hertistorus juga. Hertistorus kan tinggalnya di Sidikalang, 6 jam dari kota Yes. Medan ya. Nah, pasti di sana semua adalah pertanian. Orang dia cuma dibayar gaji 50.000, member-member dia, contohnya ada yang Tasya Mesra yang udah capai samurai, itu suaminya supir truk. Jadi sebenarnya kondisinya ini nggak akan jauh berbeda, teman-teman. Yang penting nomor satu ada kemauan. Nah, kalau kita memang awalnya nggak bisa menjual misalnya paketan, kenapa kita tidak merubah dulu konsepnya misalnya apa?
jual misalnya jadi mingguan. Nah, mau nggak nih terapi mingguan ya kan 1 minggu kan sehingga jadi lebih kecil. Kalau 1 minggu kan berarti kan kita jadi cuma paket di bawah 1 juta, betul nggak? Ya kan Ya, satu empat paket ratus adalah lima tiga puluh koma lah, enam sekitar juta. 500-an ya. Ya, 3,6. Iya, berarti kan artinya kalau paket 1 minggu, Suba 7 saset, usus 7 saset, berarti kan cuma 900.000. Nah, Ya. artinya kan kita bisa mulai di situ, benar nggak? Nah, Anda mau coba nggak paket untuk 7 hari? Nah, artinya yang penting teman-teman, yang penting kan kita butuh testimoni. Anda lagi membangun daerah kamu, ya, daerah sana. Berarti awal-awalnya apa? Kita butuh testimoni dulu. Tapi kalau sudah ada testimoni dan kemudian mereka sembuh, percaya sama teman-teman, itu semua uang tiba-tiba ada semuanya. Ya, jadi sebenarnya orang satu, kenapa dia belum mau mengeluarkan? Biasanya satu jawabannya, karena dia belum percaya sama kita. Jadi teman-teman bukan masalah adalah bahwa dia tidak mau join. Beda loh. Contohnya hari ini kita jelasin, dia nggak join sama kita. Bulan depan ternyata ada orang lain yang jelasin ke dia. Dia tiba-tiba join juga. Nah kan bukannya nggak ada uang, teman-teman ya kan? Karena dia belum percaya sama kita ya. Nah, jadi kalau memang daerah kita tidak ada, oke, nggak apa-apa. Sekarang zaman tadi saya bilang udah zaman istilahnya sudah tidak ada jarak, teman-teman. Sekarang kita medianya banyak, ya seperti saya bilang tadi ya, ada Instagram, ada Facebook. Nah, kalau Anda lihat yang sekarang seperti teman-teman yang di Herti Sitorus ya, teman-teman itu ya. Mereka apa? Mereka Facebook Live, teman-teman ya. Jadi dengan Facebook Live malah mereka sekarang bisa menjangkau ya satu Indonesia loh. Jadi nggak mesti hanya di Sidi Kalangnya sendiri. Nah, member-member RT kemarin dari Tangerang ya ketemu sama saya. Nah, saya juga iseng juga dong, suka bertanya juga nih. Nah, kok Anda bisa kenal Herti Sitorus? Oh, saya dikenalin cuma lihat di Facebooknya dia. Nah, saya monitor terus nih selama 3 bulan. Nah, baru kemudian dia bergabung. Kenapa? Karena dia monitor, dia lihat nih perkembangannya Herti Sitorus yang gitu kan. Nah, Bu Herti kan sering nih tunjukin income-nya dia kan. Nah, income-nya dia. Begitu dia meningkat, tetap dong teman-teman kita bisa dapetin ini. Nah, waktu saya sama Pak Yosep Busido juga, begitu saya datang ke Bandung ya, di tempatnya LOP-nya Grup Enesta, banyak juga tuh member-membernya Herti Sitorus. Semua nggak kenal, semua apa? Dari Facebook. Jadi ternyata dari Facebook itu ternyata satu, kita jangan membatasi diri kita cuma di wilayah itu ya. Kalau memang di NTT kita susah, kenapa kita tidak mulai bisa masuk ke negara di kota-kota lain? Yang tadi saya bilang, yang penting kita mau belajar. Contoh tadi misalnya saya punya teman saya di Anton, Pak Anton contohnya misalnya di Papua misalnya itu ya. Nah, kalau kita telepon Pak Anton, kan saya bilang, Pak Anton, saya ada peluang bisnis loh, ya kan? Nah, lagi berkembang bagus loh Pak Anton di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar, di kota Medan. Nah, sekarang baru masuk ke Papua nih Pak. Wih, kalau sebulan bisa dapat tambahan income Pak Anton 25 juta sampai 100 juta. Pak Anton mau dengar nggak? Nah, kebetulan Pak Anton nanti yang akan jelasin partner bisnis saya. Nah, ya, kalau cocok kita jadi partner. Kenapa teman-teman? Itulah aja loh. Jadi nggak mesti teman-teman bisa meyakinkan ya teman-teman kalau memang belum bisa presentasi harus bisa meyakinkan mereka masuk ke dalam Zoom. Udah itu aja. Nah kalau teman-teman bisa mengundang semakin banyak kan berarti ada yang ya dan ada yang tidak dong. Iya ya jadi nggak usah terlalu khawatir teman-teman. Yang penting kita bermain cuma di angka seperti kata Bu Mona ya. Nah kita kadang-kadang nggak pernah tahu nih angka probabilitas kita dikasih sama Tuhan berapa. Contoh saya baru prospek kelima. Baru yang pertama, yang kedua, yang ketiga bilang iya. Nah kan kita senang, baru 3 orang kita langsung bilang iya. Ya, tidak gitu. Tapi kalau ternyata kita 10 orang yang dikasih iya-nya di nomor 10 coba, masih bisa bertahan nggak? 1 bilang tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak. Nah kita kan udah lemas nih. 6 tidak, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak. Nah iya-nya di nomor 10 coba. Nah kalau kita iya-nya di nomor 10, nah berarti kan 1. Kenapa kita gagal? Karena kita berhenti terlalu awal. Itu aja. Di network marketing tidak ada yang gagal ya. Kita kadang-kadang hanya menyerah ya seperti itu ya. Jadi kita butuh terus-menerus dan jangan mudah menyerah. Itu aja intinya. Karena kalau Anda bicara yang tadi saya bilang oke. Nah, kalau bicara profesi tadi ya Bu Mona ya. Saya selalu bilang semua profesi teman-teman intinya semua bagus. Nah, tapi setiap profesi teman-teman harus tahu ujungnya atau garis finishnya sampai di mana. Contoh Bapak Ibu, nah di sini banyak perempuan ya. Contoh misalnya kita kerja di kantor ya, kita jabat sebagai accounting manager. Jabat sebagai accounting staff accounting ya. Nah sebenarnya kalau kita jabat sebagai staff accounting, kita mau tahu misalnya nanti setelah saya sampai karir saya, sampai selesai di perusahaan ini, sampai saya pensiun,
Nah, jabatan saya apa paling tinggi? Kemungkinan besar adalah accounting manager, benar nggak? Ya. Nah, kalau accounting director satu. Nah, apakah teman-teman misalnya ya punya Saudaranya. keluarga, ya Ya, ada politik-politik dikit gitu ya, baru bisa ya. jadi. Kalau enggak ya mungkin paling tinggi adalah accounting manager. Itu pun cuma dipilih satu loh. Dari sekian banyak, benar nggak? Nah, kalau accounting manager teman udah tahu loh. Nah, kalau saya kerja di perusahaan ini sampai saya jadi accounting manager, teman-teman sudah tahu gajinya maksimal berapa yang dia terima. Nah, seperti saya bilang sama teman-teman juga yang lain ya, dibilang, kalau saya kerja di kantoran, mungkin sampai hari ini juga, saya nggak pernah lihat gaji 100 juta loh. Betul nggak? Saya nggak pernah lihat income 100 juta loh. Karena dulu waktu saya sebagai konsultan di bank aja, ya, saya bisa melihat satu bank aja yang papan atas saja, yang besar begitu aja. Yang gaji 100 juta ke atas saja, tidak lebih dari 20 orang. Betul nggak? Mungkin dewan direksi, ya. Kadang-kadang cuma sebagai group head, ya, sebagai departemen head, itu mungkin gajinya cuma di atas 50 juta pun nggak nyampe 100 juta. Komisaris yang nggak aktif juga nggak ada 100 juta. Betul nggak? Nah, kadang-kadang dia cuma bayar kita sebagai konsultan yang ada gaji 100 juta ke atas. Cuma 10 orang teman-teman, sampai 20 orang. Tapi di industri ini teman-teman yang punya 100 juta ke atas, ada 1.000 orang lebih. Coba. Ini luar biasa loh teman-teman. Industri ini luar biasa loh. Nah, jadi teman-teman harus belajar. Itu aja. Saya nggak bisa bicara banyak ya. Yang penting nomor satu adalah kita ada kemauan. Kalau ada kemauan, nah kita semuanya kita mau belajar ya. Seperti itu. Yang penting Oke. gagal, coba lagi. Udah itu aja, nggak ada yang Ya. ini ya. Thank you Ko Budi, reminder kita ya, penting ada kemauan. Dan bagi teman-teman ya, selalu ada yang kita ingat, tagline-nya adalah pelaut ulung itu tidak diciptakan di lautan yang tenang. Pelaut ulung itu dia muncul ketika dia banyak mengalami gejolak yang bisa jadi dengan adanya tadi kayak kondisi kayak hati terus ya, ya di sana sih di Kalang sana kan jauh kemana-mana ya Ko Budi ya, Iya tapi itu betul. membuat dia jadi tough gitu ya, itu membuat dia tough dan akhirnya dia survive dan itu menjadi inspirasi buat yang lainnya sehingga akhirnya banyak yang kemudian mendukung dia dan kita tahu sekarang menjadi salah satu musidu. Nah, ini ada yang tanya nih dari Oke. Dari Pak FB Aris. nih, Ko. Ya, ajarilah, Iya. Ko, apa yang harus Oke. kita bicarakan kalau kita prospek orang yang lagi sakit. Ya, seperti itu kayak gimana tuh kira-kira ngomongnya? Oke. Di sini pertanyaan bagaimana kita prospek orang sakit dan bagaimana kita prospek untuk mengajak bisnis. Ngajak bisnisnya bagi yang sakit tadi ya. Nah, tadi kan saya bilang setelah kita ketemu ada orang sakit, apa yang dia butuhkan teman-teman? Nah, orang sakit teman-teman ingat, orang sakit cuma punya satu keinginan, yaitu apa? Sehat, Sembuh. Iya, sembuh. sehat. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang yang sakit, Anda udah contoh misalnya lihat dia lagi stroke, ya, misalnya dia lagi duduk di kursi roda, ya, misalnya jalannya pincang, atau misalnya dia habis misalnya dia udah bilang ke kita nih kalau dia lagi sakit gitu ya, dan nah jadi kita nggak usah bicara banyak teman-teman. Orang sakit mau sembuh, berarti teman-teman tinggal bicara bagaimana kita bisa membantu dia. Oke? Nah, langsung jelasin. Nah, produk kita ini punya 3, Pak. Punya misalnya Subarasi, punya 4 paten manfaat, gitu kan, cara bekerja. Nah, dan kemudian tinggal tunjukin 3 testimoni. Contohnya misalnya dia ada masalah di gula darah, ya. Nah, kita tinggal tunjukin. Nah, saya punya satu grup ya di daerah Palembang, Bu. Ini semua banyakan yang suster-suster. Mereka jago loh salesnya. Hampir tiap hari bisa satu paket, ya. Nah, gimana caranya? Nah, tadi itu mulut kita kan adalah marketing kita, toko kita ya. Nah, oke, saya bicara mulut ya. Nah, saya bicara gini. Jadi sebenarnya bisnis kita ini sama seperti gini. Saya kadang jelasin ke member-member, saya bilang gini, untuk masuk di bisnis kita ini nggak ada bedanya dengan teman-teman pergi ke KFC. Tahu ya KFC ya? Kentucky Fried Chicken. Nah, teman-teman beli 2 potong ayam. Teman-teman beli 2 potong ayam, teman-teman jadi member nggak? Nggak, Bu Enggak. ya. Ya, kita nggak punya member dan kita nggak punya hak franchise-nya ya. Nah, besok saya ngajak Bu Mona nih. Bu Mona, yuk makan di KFC ya, Bu. Nah, begitu saya ngajak Bu Mona, saya terima komisi nggak? Nggak Enggak. pernah. Ya. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, saya sudah makan KFC 38 tahun, Bu. Sejak pertama kali saya datang ke Jakarta, saya masih ingat diajak sama tante saya makan di Pancoran, Bu, di Glodok. Nah, itu KFC yang kedua. Ya. Nah, makan di sana, Bu, udah 38 tahun, Bu. Saya udah ngajak keluarga, teman-teman, begitu banyak, Bu. Makan di KFC. Sampai hari ini, Bu, saya nggak pernah dikasih 2 potong ayam gratis, Bu. Kasih gitu ya, sudah makan 38 Iya, tahun. iya. Ya. Nggak pernah loh, Bu. Jadi di bisnis kita, nah di sini ada AFC, benar nggak? Nah di sini di AFC kita datang cuma beli 2 kotak. Nah ya di baju saya ini AFC. Nah datang cuma beli 2 kotak, Bu. Kita sudah jadi member loh, sudah punya hak franchise-nya loh selama lamanya. Ya kan keren kan, Bu? Nah besok saya ngajak Bu Mona. Bu Mona beli 2 kotak. Kalau saya masih ruby saya dapat 300.000. Kalau saya diamond, saya Bu Mona beli 2 kotak.
saya dapat 550.000 selama-lamanya loh. Nah, tergantung toko saya mana Kak? Tergantung toko saya. Kapan saya buka, kapan saya cerita. Nah, toko saya siapa? Toko saya mulut saya kan gitu kan. Nah, Mbak. Jadi tergantung saya cerita. Kalau saya cerita, banyak cerita, ya pasti ada yang beli dong, pasti ada yang tidak. Hanya itu aja teman-teman ya. Jadi oke, tadi kembali ke sini lagi. Jadi nah, bagaimana kita prospek. Jadi kalau orang tadi sakit, saya bilang cuma punya satu keinginan ya, yaitu sembuh. Nah, habis itu teman-teman tinggal kasih manfaat plus 3 testimoni. Udah itu aja. Nah, contoh misalnya yang tadi saya bilang suster-suster yang di Palembang. Palembang ya, yang di rumah sakit. Nah, mereka tinggal sharing. Kita banyak buka mulut aja. Pak, sakit apa, Pak? Iya nih, gula darah saya tinggi nih. Nah, kebetulan Pak, kemarin pasien juga yang masuk kamar ini juga, nah gula darahnya tinggi, tapi sekarang udah pulang, Pak. Nah, ya. Nah, yang satu gula darahnya 400 lebih, Pak. Terus sekarang udah turun ke 200 lebih. Yang tadi yang satu 300 lebih, sekarang udah normal. Kasih data. Data adalah tertinggi. Jangan cuma ngomong, teman-teman. Jadi, apapun data-data itu testimoni tadi harus simpen di handphone Bapak Ibu. Nah, sehingga kita tunjukin ya. Jadi, nah ini yang tadi ini 3 testimoni pasti pasti dibilang, oh kalau gitu Bu, saya pesen juga deh. Nah gitu ya. Orang sakit cuma mau sembuh, Anda kasih 3 testimoni pasti dia pesen. Nah, tapi yang susahnya tadi ngajak orang bisnis. Nah, berarti kalau orang bisnis kan kita ngajak orang sehat. Ya. Orang sehat dan orang berduit dan orang kaya punya 1001 keinginan. Nah, jadi itu susah tuh. Ya karena dia sehat dan dia punya duit. Nah, dia punya 1001 keinginan. Ya, yang penting tadi kita mesti tahu dulu kata orang kalau di marketing, dia butuh apa, kita kasih apa. Dia butuh produk, kita cerita produk. Dia butuh bisnis, kita cerita bisnis. Tapi sekarang dunia sudah berbeda. Sekarang dunia udah berbeda, Bu Mona. Sekarang orang nggak butuh, kita bisa ciptakan sampai dia butuh. Ya. Menciptakan kebutuhan ya, Ko ya. Betul, orang yang nggak butuh bisnis ini, kita ciptakan sampai ada kebutuhan. Jadi makanya tadi saya bilang, kenapa grupnya Herti Sitor semua nih? Coba Anda masuk ke Facebook Live-nya dia. Pernah nggak ada mendengarkan kalau dia presentasi produk? Pernah nggak ada mendengarkan kalau dia presentasi marketing plan? Nggak bisa, nggak ada. Ya. Yang dia cuma cerita satu loh. Nah, dia cuma cerita kesenangan. Karena otak manusia itu cuma mengejar kesenangan 20%. Dan kalau dikasih ketakutan, penderitaan otak kita kan secara emosi bereaksi 80%. Dia cuma cerita itu 20% dan 80%. Nah, sehingga mereka kemarin jalan-jalan di Eropa Barat, ya kan, ke 7 negara, ke Swiss, ke Jerman, ya, ke Belgia, ya, ke Prancis. Nah, di setiap kota mereka cerita ya kesenangan, ya kan. Anda mau nggak bergabung bersama kita? Seperti ini loh, ya, Anda akan dibayar, dapat jalan-jalan free semuanya kan gitu kan, tinggal bawa koper, nah makan enak ya, tinggal di satu kamar aja bisa 13 juta, ya makan aja sekali makan 2,5 juta, itu loh mereka cerita. Nah sehingga untuk menarik orang, kalau gitu pasti, nah kalau Anda mau berarti chat saya, nah kalau mau ping saya gitu ya. Jadi dia menjual 20%, ya kesenangan seperti itu. Nah 80% apa? Ketakutan. Nah, apa sih ketakutan pada wanita? Sebenarnya gini loh, di sini saya lihat ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sebenarnya prospek yang paling bagus ya, 80% lebih di network marketing adalah perempuan isinya, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga satu, ketakutan wanita apa sih? Satu, kita ditinggal mati suami, benar nggak? Nah, jadi apa yang kita rencanakan sama Tuhan yang rencanakan bisa berbeda. Tiba-tiba suami kita diambil. Nah, sehingga kita bisa cerita, nah itu loh. Nah, karena segala sesuatu tidak ada yang pasti. Nah, kenapa kita sebagai ibu, ya kan, ibu rumah tangga, kenapa kita tidak bisa mulai mencari, benar nggak? Nah, bisa punya penghasilan tambahan. Kalau tidak terjadi apa-apa kan nggak apa-apa. Nah, toh kita juga dapat uang, kita bisa membantu keluarga kita, ya kan, kita bisa memberkati orang lebih banyak. Ya. Tapi kalau terjadi kita juga siap kan, seperti itu. Nah, yang kedua ketakutan wanita apa? Suami kita diambil wanita lain. Ya, seperti itu. Jadi sekarang segala sesuatu tidak ada jaminan, ya. Jadi yang pertama ditinggal mati suami, yang kedua diambil wanita lain. Yang ketiga suami kita nggak diambil siapa-siapa, tapi kemudian sakit, stroke, lumpuh, benar nggak? Nah, nggak bisa bekerja. Nah, berarti kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa menggantikan sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu loh yang Bapak Ibu share. Nah, sehingga kenapa saya jalanin nih bisnis ini dengan Bu Mona. Nah, itu loh. Nah, karena saya juga khawatir, benar nggak? Ya. Nah, segala sesuatu tidak ada yang pasti. Nah, ya sehingga saya sekarang mulai menjalankan ya. Alangkah enaknya kan kalau kita punya penghasilan sendiri, kita bisa bantu keluarga kita, saudara-saudara kita tanpa kita mesti minta uang sama suami kita. Nah, seperti itu. Jadi itu yang Anda harus bisa cerita. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan orang yang mau berbisnis bersama kita. Sehingga orang itu jadi butuh. Ya. Kalau dia kan tadi kan nggak butuh. Nah, tiba-tiba menjadi butuh ya. Kenapa? Karena dia juga takut. Iya ya, benar juga ya.
Nah, saya sama seperti kamu ya sebagai ibu rumah tangga juga gitu ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba suami kita diambil gimana? Nah, terus kita nggak punya income. Bagaimana kelanjutan dari anak-anak kita, sekolah kita bagaimana ya? Nah, ya seperti itu. Jadi kita cerita begini pun langsung jadi ada kebutuhan. Oh, kalau gitu gitu. Kalau gitu udahlah Bu Mona. Bisnis apa yang bagus Bu Mona? Nah, ya. Jadi sebenarnya bisnis itu nomor 2 yang Anda jelasin. Jadi sebenarnya Anda kalau bisa Anda jelasin mengenai lebih banyak apa? Kehidupan. Ya, kenapa kita butuh bisnis, termasuk orang kerja juga di kantoran. Nah, kenapa kita kerja di kantoran? Nah, kita tahu juga bahwa setelah kalau kita pensiun, uang kita pasti kurang. Contohnya, kita pensiun di usia 55, 58. Nah, kalau kita dikasih umur panjang sama Tuhan sampai 85, 30 tahun lagi loh. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, yakin nggak dengan tabungan kita bisa menghidupi kita 30 tahun ke depan? Betul nggak? Masa kita mau tergantung hidup sama anak-anak kita lagi? Anak-anak kita sekarang nggak mungkin lagi, betul nggak? Karena beban mereka juga makin besar. Mereka mulai berkeluarga, mereka mulai nyicil rumah, nyicil mobil, sekolah anak mahal-mahal. Nggak mungkin bisa kasih ke papa mama, betul nggak? Bisa kita nanti udah tua misalnya, kita butuh 1 bulan. Misalnya ya, contohnya kalau kita di Jakarta, ya tinggal di daerah Serpong ya, oh kita butuh 20 juta nih papa mama nih, ya 1 bulan. Nah pertanyaan saya, kita punya 2 anak, bisa nggak masing-masing anak kasih 10 juta? Tiap bulan kan nggak bisa, benar nggak? Karena mereka udah punya kehidupan mereka sendiri, ya nyicil rumah, nyicil kendaraan, ya kan, mobil sekolah anak mahal-mahal, nggak mungkin. Sesekali berikan kepada kita, oke, tapi setiap bulan nggak mungkin. Nah karena nggak mungkin, nah berarti kan kita gimana uang kita? Nah akhirnya uang kita mulai habis. Kalau udah mulai habis, kita nanti pada saat kita mau mulai meminta kepada anak nggak dapat, mulai minta ke keluarga kita nggak dapat, mulai minjem ke teman-teman nggak dapat, akhirnya kita stres. Nah kalau udah stres, teman-teman percaya sama saya lebih cepat mati. Iya, betul sekali ya Ko Budi ya. Thank you Ah, Ko Budi ya. Jadi ya, tadi Ko Budi katakan ya, talking ya, ayo sharing saja. Tentunya tadi kalau ketemu dengan orang yang sakit, promisnya tadi cari testimoni. Cari testimoni sehingga kemudian kalau orang sakit kan pengennya sehat ya, dengan testimoni yang ada kita sampaikan dan kemudian kita juga baru kemudian setelah itu lihat bagaimana kondisinya, termasuk adalah biar cepat sehat dan selalu sehat berarti kan dia terus konsumsi. Nah, supaya bisa konsumsinya nggak bayar, maka ayo kita jalankan bisnis gitu ya kok. Kok ya Budi betul. ini udah jam 9:03, nggak terasa banget ya, Masya Oke, Allah ya, ya, udah ya. 2 jam kita hampir sini ya. Ini ada lagi yang bertanya, boleh kok? Masih dibuka kah? Baru 1,5 jam Bu, kan kita tadi Oh mulai jam iya, kita mulai 7.30. jam 7:30 Ya, ya. Wah, ini lagi hot-hotnya kok Budi kayaknya lihat tuh. Dari gaya duduknya kayaknya makin semangat beliau. Jam 12 malam juga oke nih. Ada yang nanya nih kok, kalau gitu boleh ya kita ya, jawab ya. ya. Gimana caranya Pak Budi supaya kita percaya diri untuk live dan presentasi? Kira-kira gimana? Oke, ya percaya diri itu harus dilatih teman-teman. Nah, kalau Anda bicara dulu, saya kasih flashback ya untuk diri saya sendiri. Dulu kan background saya IT, Bu. Nah, saya Ya, mulai menjalankan network marketing tadi kata Mumona kan udah 20 tahun. Iya. Waktu saya di usia 33 tahun, teman-teman. Nah, karena orang IT biasanya apa, Bu? Introvert, ya kan? Jarang yes, ketemu orang, ya. Kalau Anda suruh saya bikin program, saya bisa. Tapi kalau suruh saya ngomong, nggak bisa, Bu. Nah, tapi kan namanya saya pada saat itu saya nggak punya pilihan. Saya cuma bilang, nah berarti network marketing salah satu yang bisa membuat saya pensiun muda dan pensiun kaya. Berarti saya harus belajar, ya kan? Upline saya pada saat itu apa? Upline saya semua adalah ibu-ibu rumah tangga, ya. Pada saat itu, Bu, 20 tahun lalu ya, income mereka tuh udah 50 juta, 100 juta, 2 juta, dan 3 juta. Sebulan. Nah loh, saya bilang, saya kerja di kantoran aja hampir 20 juta aja. Gaji terakhir baru 20 juta lebih, 25 juta, betul nggak? Nah, kok mereka udah bisa punya income besar-besar? Nah, artinya apa? Saya bilang, kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Nggak ada beda, benar nggak? Sama-sama makan nasi, kecuali ya mereka makan batu, ya kan? Nah, kita nggak bisa. Tapi kalau selama yes. sama-sama makan nasi, nggak ada yang nggak bisa. Oke, pada saat itu saya mulai belajar presentasi, Bu. Saya masih ingat presentasi pertama kali, Bu. Saya di depan, ya, di whiteboard. Saya lihat ke belakang, 3 perempuan di belakang saya, Pak. Liatin saya begini aja melotot. Waduh, saya sampai keringat dingin, Bu. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa. Tapi lama-lama terbiasa, benar nggak? Nah, lama-lama kita latih diri kita sendiri. Karena sesuatu kita karena nggak bisa karena apa? Belum terbiasa. Seperti kata Bu Mona ya. Udah nggak ada cara lain kok. Nggak ada cara yang instan, Bu. Ya, kita harus bisa melatih diri kita sendiri, lama-lama terbiasa. Nah, seperti sekarang ini, udah berjalan waktu. Nah, sekarang saya mau presentasi di depan 3.000 orang, ya biasa-biasa aja ya nggak, Bu ya? Karena apa? Karena sudah terbiasa. Dulu 3 orang aja udah keringat dingin ya, seperti itu. Iya,
Sekarang berani ya kok ya, dan kayaknya ngalir gitu aja kok ya, nggak bisa ditahan ya. Ketemu orang Ya, tiba-tiba presentasi aja gitu ya. betul, betul. Dan kita lama-lama juga kita dari kita lihat dari cara komunikasi, kita udah tahu kita bisa masuk ke mana. Nah, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pengalaman. Nah, makanya kemarin banyak yang kadang datang ya, bawa prospek, ya kita bantu closingin. Nah, sebentar juga udah closing, ya bisa closing diamond dan segalanya. Nah, gimana? Karena kan pengalaman kita. Nah, ya, teman-teman harus belajar, intinya belajar. Kalau bisa istilahnya gitu ya. Kalau di kayak seperti Bapak Ibu lagi pacaran gitu loh. Kalau lagi pacaran misalnya gini loh, kita jangan mengebu-ngebu. Nah, antara apa? Antara mau jualan, kemudian antara jual mahal gitu loh. Mau kasih jual mahal gitu loh, ya kan? Bu Mona, ya udahlah, tapi hidup ini pilihan masing-masing. Tapi saya juga nggak tahu sih, nah gitu loh. Jadi seperti itu loh kan. Nah, jadi antara Anda mau jual plus kemudian jual mahal lagi gitu loh. Ya, seperti itu ya. Anda harus bisa bermain di emosinya orang. Seperti itu ya. Jadi ini skill yang memang paling tinggi. Kemudian satu ketakutan ya. Nah, teman-teman juga harus bisa jelasin. Contohnya kalau saya paling mudah kalau jelasin kalau misalnya kali ini. Prospek saya kalau udah usia 60 tahun. Ah, udah gampang nih. Udah gampang di closing ini. Nah, kemarin ada datang tuh ya. Satu bos gitu ya, dia punya pabrik ya. Nah, begitu dia udah bicara dia 60 tahun, udah pasang 4 ring, udah gampang nih. Takutin selesai juga udah 1 diamond, Bu, ya. Jadi intinya gini. Nah, kita bicara, Pak, umur berapa? 60 tahun. Kemarin saya ada kumpul-kumpul loh sama dokter. Saya bilang, saya kira masih harapan hidup kita masih tinggi. Ternyata enggak loh. Laki-laki tinggal harapan hidup tinggal 69. Nah, kan dia sudah mulai takut. Ya, karena dia 60, Iya. karena saya bilang harapan hidup tinggal 69. Nah, saya bilang, saya ketemu lagi dokter-dokter muda lagi. Saya direvisi lagi. Dia bilang, Pak Budi, benar memang harapan hidup 69. Tapi ternyata menurut survei di Indonesia, ternyata laki-laki yang paling banyak meninggal sekarang adalah di usia 60-65. Nanti kan makin takut lagi, Bu, ya nggak? Karena hasil survei ya menunjukkan ternyata laki-laki paling banyak sekarang meninggal di usia 60-65. Kenapa, Bu? Ya tadi itu penyakitnya aneh-aneh sekarang. Ya karena dari gaya hidup kita yang salah dan semuanya. Nah, kalau dia kalau 60, nah ya Pak, ya Pak ya. Nah, makanya kadang-kadang kita mesti jaga sehat. Uang berapapun yang kita punya, kita nggak bisa bawa pergi. Kita mesti kumpul, benar nggak? Nah, kita mesti sehat supaya apa? Supaya kita bisa berkumpul sama anak cucu kita. Ya kan? Nah, kebetulan Pak, nah saya punya satu produk. Nah, regenerasi sel loh ya kan, bisa membuat kita lebih sehat ya kan. Nah, ada organ yang sakit bisa kita perbaiki, bisa membuat kita panjang umur. Menurut dia mau nggak kalau dia punya uang? Mau gitu kan? Mau dong. Karena Iya, apa? Karena saya sudah menciptakan ketakutan. Artinya, takutan. kamu udah nggak punya waktu. Jangan Anda langsung datang-datang gini. Pak Anton, usia 60 tahun. Pak Anton, saya punya produk Pak. 3,6 juta. Kabur. Ya kan? Jadi kesalahannya kita ada satu teman. Belum apa-apa, kita datang untuk jual produk. Contoh misalnya saya tahu dia ada diabetes. Nah, langsung dia datang. Wih, ini sangat bagus loh untuk diabetes. Anda datang bawa produk dan langsung bicara diabetes. Anda akan 2 jam bahasnya itu. Benar nggak? Langsung Pak Anton langsung buka lemari di belakang. Ini loh tuh, saya udah makan 5 macam nih herbal semua nih. Nah, mana nih diabetes saya nggak turun-turun nih. Benar nggak? Seharian Anda bahas itu. Benar nggak? Karena Anda datang udah langsung bicara itu. Benar nggak? Nangkap teman-teman. Nah, ini memang belajar ya memang ini. Jadi kalau kita datang ke orang dan langsung bicara produk, Anda langsung akan bahas mengenai itu. Selesai. Tapi kalau saya tidak bicara produk dan kalau saya bicara mengenai kehidupan, nggak pernah dibahas. Memang agak dalam ya. Ya, jadi Contoh lah, menarik nih, makin menarik nih. saya Karena kasih contoh, kayaknya saya kasih contoh. ya, Contohnya ya ini misalnya sering contoh. soalnya kejadian nih. Contohnya misalnya saya Ya, lagi mau prospek Bu Heni. Contohnya Ibu ya, Heni ini ibu muda nih contohnya misalnya. Nah, contohnya saya mau prospek Bu Heni. Kalau hari ini kalau saya datang ke Bu Heni saya punya produk. Ya, Bu, semua orang pasti akan nolak kita. Nah, kenapa? Karena posisinya Ibu Heni sebagai ibu rumah tangga nyaman di rumah, benar nggak? Nah, ya. tiba-tiba saya bilang saya mau bawa produk, ayo kita bisa pasarin, kita bisa dapat uang. Berarti kan saya harus merubah. Berarti dia posisi apa? Lagi nyaman, tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Suruh kerja ya, disuruh kerja. Disuruh kerja bener, tiap hari Ya, mesti prospek keluar. Nggak ada orang yang suka. Nah, ya, berarti apa sih dia akan bilang, aduh Pak Budi, saya udah sibuk ngurusin 2 anak. Ya kan? Bandel, betul. ya kan? Nah, mana ada waktu, belum lagi ngurusin suami, papa mertua, mama mertua. Semua alasannya dia akan bilang bahwa posisi ini akan nolak. Benar nggak? Di bawah dia tidak ada waktu. Termasuk yang banyak pembantu. Sudah punya banyak pembantu, padahal dia di rumah dia nggak ngapa-ngapain. Tiap hari nonton film drakor. Tetap aja, dia akan Ya, bilang dia sibuk. ya. Kenapa? Posisi dia lagi nyaman tiap hari nonton film drakor, tiba-tiba suruh keluar pergi prospek. Nggak mau.
Ya, nah saya harus bisa merubah statusnya Bu Heni yang nyaman menjadi tidak nyaman. Nah, jadi saya 5 sampai 10 menit pertama saya harus bicara. Bu Heni, kamu kenal nggak teman kita namanya Dewi? Oh iya iya iya. Aduh kasihan loh teman kita Dewi. Sama seperti kamu juga punya anak 2. Aduh kemarin waktu lagi COVID ya, tiba-tiba suaminya meninggal. Nah, atau misalnya kemarin ada juga teman datang ya, pas di usia 60 tahun juga suaminya habis main badminton meninggal juga Bu di lapangan. Nah, kan kita bisa cerita ya, sekarang kan namanya serangan jantung kan nggak ada lihat ya. Orang bisa main futsal, tiba-tiba kemarin juga ada di depan rumah saya naik sepeda ya atau lari pagi, tiba-tiba geletak aja di pinggir jalan, mati Bu ya. Nah, kenapa? Karena serangan jantung itu ya mendadak tiba-tiba. Nah, jadi kita bilang, kamu kenal Dewi nggak? Iya. Aduh kasihan loh suaminya meninggal ya kemarin waktu lagi COVID. Dia sama seperti kamu sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, selama ini kan penghasilan semua dari suami. Gitu ya. Nah, tiba-tiba suami, aduh, apa yang kita rencanakan sama Tuhan yang bisa berbeda. Tiba-tiba suami kita diambil loh. Aduh, gimana ya nasib teman kita? Saya ngomong begitu aja lebih lama aja dia udah mulai takut. Bener nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, Anda bicara gini. Nah, jadi 3 ketakutan wanita tadi saya bilang ya, adalah suami kita diambil sama Tuhan, yang kedua suami kita diambil wanita lain, yang ketiga sakit ya, seperti itu. Nah, Anda bicara itu. Nah, sekarang saya lagi ada jalin satu bisnis nih sama Bu Mona. Nah, saya juga nggak tahu nih cocok dengan kamu atau tidak. Tapi kalau sebulan bisa dapat tambahan income 10 juta, 20 juta. Bu Eni mau dengar nggak? Langsung berubah, dengar nggak? Karena posisi dia juga takut. Tiba-tiba kok suaminya diambil gimana? Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa merubah status orang yang nyaman menjadi tidak nyaman, baru Anda masuk peluang bisnis. Peluang bisnis Anda langsung diambil. Ya, dapat ya teman-teman ya? Iya, Oke, intinya dapat itu sih. ya. Berarti psikologisnya kita harus pahami dulu Pak Budi Oh ya, iya, kira-kira betul. seperti apa ya. Nah kalau ini ada juga yang bertanya nih kok, yang tadinya nggak ada keinginan jadi terbit keinginan. Misalnya contoh, let's say kita ketemu nih reunian nih kok, ya udah lama Hmm. nggak ketemu, terus say hi, lalala lili, itu mungkin nggak sih kok di saat pertemuan reuni itu kita mulai ngomongin ini atau bagusnya gimana kok? Ya, Artinya kita udah lama nggak ketemu orang, oh udah gini. lama, terus kemudian kita ketemu pertama kali, bagusnya gimana? Kalau di reuni dalam jumlah yang besar, kita nggak mungkin bisa ngomong. Ya. Karena kalau kita ngomong kita kalah suara. Satu dari sekian banyak orang, oke? Nah, dan kita dibenci orang. Akhirnya orang nggak suka dengan kita. Jadi saya juga nggak pernah bicara. Nah, kapan waktunya kita mulai ini? Tadi saya bilang loh, contohnya pas waktu kita pulang berdua, ya. Nah, bertiga. Nah, pada saat itu kan pasti ada orang yang tanya, Budi kamu lagi bisnis apa? Nah, ya seperti contohnya misalnya teman-teman saya, waktu lagi pas reunian, ya kan? Wah, waktu di mobil saya ada singgung sedikit. Di reunian saya nggak ngomong apa-apa. Begitu pulang kan saya nganterin lagi pulang kan. Begitu pulang saya ngomong lagi langsung tertarik. Langsung. Dia telepon suaminya langsung suruh suruh ketemu langsung. Yuk kita ke Starbucks aja. Nah bicara lebih jelas. Langsung bergabung Bu. Nah ya dua-dua pas waktu pulang ikut saya. Dua-dua langsung bergabung juga. Nah jadi kita mesti mulai attack-nya pelan-pelan Bu. Contohnya misalnya kita reuni 20 orang. Kita harus mulai pegang pentolannya 1-2 orang dulu. Nah 2 orang. Kalau dia ada 2 orang bergabung kan berarti sama kita 3. Nah, dari Ya. 3 nanti kita ngajak satu ketemu, kan udah mulai berempat, berlima. Akhirnya lama-lama semuanya, Bu. Gitu loh. Oh, Ya, jangan kita 1 lawan 20, Bu. Kita kalah suara, Bu. kalah suara ya. Dan Kalah nggak suara. boleh langsung ke produk ya, kok walaupun ada yang mengatakan, aduh aku lagi sakit ini nih, udah mulai sakit-sakit segala macam, tahan diri ya. Bukan Ah, bilang kita punya nih beda, produk beda. ini Kalau gitu. Oke, teman-teman reuni, kan berarti teman-teman sekolah ini udah lama. Nggak ya, ada masalah, Bu. Boleh. Karena kan sudah kenal dengan akrab. Sudah ini ya, sudah akrab dengan boleh. Karena kita kan, kalau memang kita satu, ya teman-teman ngatur aja lah. Bisa masuk, masuk aja. Maksudnya gitu loh. Karena kan nggak tahu kapan lagi ketemu. Namanya juga reuni kan jarang-jarang Bu, 1 tahun sekali. ya, Ya, betul. kalau nggak ada waktu lagi Bu. Nah, ya kecuali teman-teman harus punya alat bantu. Oke, saya kembali bicara alat bantu. Jadi teman-teman untuk menjalankan bisnis ini penting ya alat bantu ya. Nah, alat bantu seperti apa? Buku panduan kita yang warna merah ya, brosur ya, testimoni-testimoni di handphone kita. Itu teman-teman harus lengkapin semua loh. Ya, misal orang tanya BP POM lah, halal lah kan itu, izin lah kan gitu kan. Semua teman-teman harus punya semua. Supaya apa? Biasanya banyak orang yang bergabung dengan kita, tidak bergabung dengan kita. Kenapa? Karena kita belum siap. Ditanya ini kita nggak siap, ya kan? Nah, ditanya ada BPOM nggak? Tunggu dulu ya, saya tanya Bu Mona dulu. Chatting lagi Bu Mona kirimin tuh. Ya, nanti ditanya lagi ada halal nggak? Halal ya, ya tanya lagi gitu ya. Nah, 3 kali tanya langsung ya udah Bu. Nah, nanti aja. Nah, saya mikir-mikir dulu kan itu karena kita tidak siap. Itu aja teman-teman. Jadi teman-teman harus melengkapi semua dokumen ya seperti MIMS apa semuanya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kan kita ketemu siapa. Pada saat ditanya kita siap. Ya, sehingga dia tidak punya waktu untuk membantah, ya kan? Seperti itu ya. Nah, Ya. buku merah itu saya pakai
paling efektif Bu saya pakai. Contohnya gini, saya presentasi ke Bu Mona. Berapa sering sih orang langsung bilang iya? Ya Bu. Iya, jarang ya. Jarang, karena pasti orang semuanya misalnya ibu rumah tangga. Saya mau pulang mau konsultasi sama istri apa sama suami saya. Ya wajar Bu, ya kan saya mesti tanya pendapat suami saya gimana. Nah, contoh saya hari ini presentasi ke Bu Mona. Kemudian Bu Mona pulang nggak bawa apa-apa. Kira-kira bisa nggak meyakinkan suaminya? Papa, ini ada ikan salmon ya kayak gini-gini kan. Ya kan nggak bisa, benar nggak? Harganya berapa Mama? 3,6. Aduh, kita lagi susah nih kan itu kan kita lagi butuh bayar banyak kebutuhan kita. Yaudah nanti aja mah. Nah, selesai. Nah, tapi kalau kemudian saya presentasi Bu Mona dan Bu Mona bilang mau tanya ke bapak ke suaminya, nah saya biasa tinggalin tuh buku panduan yang merah. Oke Bu Mona, bawa pulang aja Bu Mona, ya kan? Ya kan? Nah, nanti bisa jelasin ke suami. Nah, 2 hari lagi saya ketemu Bu Mona untuk ambil balik bukunya. Sehingga saya punya alasan untuk saya kembali ketemu Bu Mona. Betul nggak? Tapi kalau saya nggak ada titipin apa-apa, Bu Mona saya udah susah ketemu lagi. Itu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus pikirin juga bagaimana caranya supaya bisa kembali ketemu lagi. Karena kalau saya kasih brosur nggak mungkin. Bapak Ibu cuma beli brosur 1.000, saya titipin ke Bu Mona brosur. Bu Mona, nanti 2 hari lagi saya ambil balik brosurnya. Dia bilang ini pelit amat, brosur 1.000 mau ambil balik. Enggak. Nah, orang udah buang ke Iya. tong sampah gitu ya. Tapi kalau buku panduan kita kan berharga ya, kesannya gitu ya. Nah, kalau kamu nggak bergabung, ya saya ambil balik. Tapi kalau kamu bergabung, ya kita kasih dong. Nggak masalah Bu, 30.000. Benar nggak? Toh dia misalnya dia tiba-tiba kalau kita diamond dia join aja udah 550.000. Pairing aja udah 300.000, 850.000. Apa yang kita takutin dengan 30.000 ya? Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Oke. ingat alat bantu. Ya, jangan kerja dengan alat kosong. Saya sering kali kenapa orang nggak berhasil? Ya kemana-mana tangan kosong, nggak ada nggak ada apa-apa. Nah terus apa yang mau diyakinin? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang dengan tangan kosong? Nggak bisa teman-teman ya. Tetap kita butuh alat bantu. Jauh lebih mudah. Ya, believe me. Ya, oke. Oke. Semoga teman-teman sukses semua nih. Amin. Thank you banget Kak Budi. Ya, Sedikit rangkuman ya dari hasil kita ngobrol ya. Bahwasannya pertama penting buat kita tadi ya harus punya tekad, ya punya ambisi, punya kemauan untuk terus belajar, untuk terus mencoba. Yang kedua adalah tentunya dalam hal ini dengan semakin sering kita mencoba, dengan semakin sering kita terus melakukan pendekatan, kita jadi tahu nih gimana cara masuknya. Kemudian juga kita jadi tahu gimana menguasai mereka gitu ya dengan segala macam tips and trick yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Budi. Dan jangan lupa tadi bahwasanya selalu ada alat bantu yang harus kita siapkan. Karena kadang kita mau ketemu sama orang harus siap tempur gitu ya. Itu harus perlu siap tempur sehingga dengan demikian orang jadi yakin sama kita. Kadang-kadang bisa jadi opportunity-nya sudah ada, tapi karena kitanya belum siap, akhirnya tidak terjadilah closing gitu. Oh, ada yang nanya di mana belinya buku merah itu Ko Budi? Bisa ya. Nanti boleh sebenarnya ada di beberapa tempat ya Ko Budi ya untuk buku merah ya. Untuk ya, belinya di ya, ya. mana? Bisa tanya leadernya juga ya Ko Bisa, Budi. bisa kok Gimana bisa kok? pesen ke Bu Anis gitu. Atau mau langsung ke stokis saya juga bisa. Oh, oke, bisa langsung Stokisnya tanya nanti ke di stokisnya bawahnya. Ko Budi ya Ya, atau kepada Bu bisa. Anis atau leader-leadernya juga biasanya tahu ya buku merah itu seperti apa ya kok. Ya, betul, betul, betul. Oke, nah udah semakin jelas nih apa yang harus kita lakukan nih Ko Budi. Thank you banget. Tadi Ko Budi sudah sangat gamblang ya Ya, menyampaikan semuanya, opportunity-nya dan ayo kita semangat gitu. Dan beruntung banget kita ketemunya sekarang ini karena ini kan ada starting ya, betul, betul. Baru starting berjalan new untuk seminggu lagi. nanti ke depan. Iya, betul. Iya. Oh, kepada Ko Yohanes juga bisa ya. Nanti beli buku merahnya di Ko Yohanes Bisa, juga bisa, bisa. bisa, bisa. Sama Koyones bisa, sama semua. Oke, jadi sebenarnya tidak ada new recipe atau tidak ada sebenarnya tidak ada sesuatu yang rahasia ya kok. Betul. Artinya adalah punya semangat, punya tekad, jalani terus terus menerus gitu ya kok. Ya, Dan kemudian dengan kita jalani terus kita jadi tahu nih deketin orang kayak gimana, masuknya lewat mana gitu ya kok Budi ya. betul. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sepertinya kita sudahi ya kok ya, sudah Oke, 21.20. ya. Dan senang banget, terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua di sini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari hasil kita sharing di malam hari ini. Dan semoga Allah mudahkan, lancarkan usaha kita, niatnya kita untuk menjadi lebih baik lagi. See you teman-teman di waktu yang akan datang. Yuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik Ayo, yang menarik juga. fotonya dinyalain semua. Oh, Nah, foto biar dulu. ya biar Ayo. biar kita difoto nih. Jadi muka-muka samurai baru nih ya. Muka-muka samurai baru, amin. Ah, Oke, Pak Nei, silakan Pak Nei, gimana petunjuk untuk foto, Pak? Oke, sebentar, sebentar ya. Saya siapin dulu.
Thank you juga nih Koyo dan Ci Eni ya yang bergabung ya dan dari awal keep ya ngelihat ini ya luar biasa nih semangatnya para Oke, luchador. silakan Ya. buka Konnichiwa. videonya. Konnichiwa. Videonya ya. Saya akan foto karena ini ada dua layar, jadi saya akan foto 2 kali. Bentar nih mana? Oke. Oke, siap ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. Layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua nggak banyak yang on videonya. Oke, terima kasih udah saya Oke. foto. Oke, terima kasih sekali lagi Thank Kak you Budi. semuanya. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Nit. Sukses. Terima kasih Bu Anis.